Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh dari sini. Nih kita udah kedatangan ini link Pawang Gerald. Pawang Gerald. Gerald yang membuat Gerald menjadi gila. Ngirim ODGJ ke Thailand dia. Dasar satunya gimmick nggak penting anjing. Ada gimmick apa nih Gerald? Ini dan setiap festival biasanya kalau ada komik yang lucu banget atau yang agak kuring, orang-orang pada kezawin minta komentarnya. Makanya kita bawa kemari dia. Iya benar, karena dia adalah kalau Soleh-Solehun si mulut racun, ini nggak kalah berbisanya dia, Pir. Iya, langsung mati. Kalau Langsung bisa kan mati. kelepek-kelepek dulu, dia langsung mati. Orang minta komentar ke dia bukan dikasih nasihat malah disuruh berhenti stand up. Kan mati, kan langsung mati. Nggak dikasih kesempatan belajar. Nggak dikasih. Nggak usah. Iya. langsung. Ini dia Zawin, juara 3, Suci 4. Jujur aja saya takut, karena takut omongan-omongan yang seperti tadi itu keluar di sini. Udah, ngapain ada kamera, coba. Keluar aja Zawin yang biasa kita nongkrong. Dia ketemu gua malam-malam nih kayak, Pip, gua besok mandi suci. Udah keluarin, Win. Anggap nggak ada kamera. Takut musuhan. Kenapa masih takut ya, Pir? Direkam. Direkam. Hari ini udah masuk ke show 5, di mana ada 6 besar. Mereka masing-masing nampil 2 kali. Sesi roasting Joko Anwar dan satu lagi tema cinta. Cuma untuk video yang kali ini kita akan bagi jadi 2 sesi. Yang pertama kita komentarin 3 orang dulu, Andre Sakti, Dewangga, sama Rizky Ambon. Dan kemudian ada Mukmin, Mukmin, Eja, sama Ratanca. Apa itu? Yang di yang kedua. Sekarang yang pertama dulu nih. Kok kan padahal enak posisinya ya? Ini kan 6 ya. 3 kan yang terbawah bisa ya. Iya. Yang 3 lagi yang bagus dah. Andi Sakti bagus, kenapa masuk yang ke Batam tuh ya? Saking bagusnya. Ini Karena Andre Sakti harus kita bahas duluan, Bang. Karena dia yang paling viral ya. Dia adalah mukanya Suci 12. Andre Sakti tuh di roasting kayaknya paling bagus dia. Paling bagus itu dia. Roasting paling bagus. Dia tuh Mbappe-nya Madrid dia. Anjir. Mbappe di Madrid dia. Ismannya stand up lah pokoknya. Iya. Messi-nya sepak bola tuh emang berarti. Tapi emang Pak ya, kalau lu perhatiin gimana roasting Andre Suci Sakti? di belakang ya. Dari Suci dulu. Sebenarnya orang yang panjang itu bukan orang yang paling lucu, tapi orang yang paling kuat. Betul. Andre Sakti itu sudah terjamin kuat kan? Iya. Mentalnya ya. Terus beda lagi Andre Sakti itu biasanya kan di Persuci itu ada selalu suka ada orang-orang yang dia itu nggak keluarnya bukan karena lucu tapi tidak yang paling buruk. Betul. Selalu ada tuh. Iya. Bertahan akhirnya keluar. Nah, Iya. Andre Sakti ini beda sendiri. Iya. Ini beneran beda ya. Gua perhatiin dia beda. Biasa. Harusnya Andre Sakti kalau nggak berubah ini udah keluar dari kemarin. Betul. Begitu. Di hari ini, di show ini seharusnya. Kalau misalnya nggak lucu begitu ya. Tiba-tiba di saat dia dibutuhkan untuk lucu, dia lucu. Dia lucu. Dan bahkan lucunya lucu banget. Lucunya lucu banget. Buat gua Andre Sakti waktu roasting Joko Anwar tuh terbaik di antara roasting-roasting lain. Iya. Dilihat Iya, dari benar. responnya penonton gitu. Iya. Nah, kenapa? Ini HP siapa nyala? Lu. Telepon siapa nih? Telepon Fitra kerjaan, nggak usah. Ntar dulu, Tra. Lu. Ayo. Nah, kenapa Andi Sakti buat gue roastingnya bagus banget? Karena roasting itu harus kayak gitu. Lu tuh harus mencari ide-ide yang sebenarnya ada di depan mata semua orang, tapi orangnya nggak ngeh. Andi Sakti ngeh itu. Jadi ngomongin soal Joko Anwar nggak pakai komika di filmnya, itu kan nyata semua orang harusnya tahu itu, Ya. tapi nggak ada yang menyadari. Andi Ya. Sakti ngangkat itu jadinya kena banget. Jadi waktu dia ngebawain itu, semua penonton kayak, oh iya, jadi turunan dari sana semuanya bagus tuh. Lu sejijik itu nonton stand up komedian. Kenapa? Karena gue perhatikan ya, hampir di semua film lu nggak ada talent stand up komediannya. Nggak ada. Jangankan pemeran utama, cameo pun tidak. Kenapa? Sesakit hati itu lu sama kesenian yang menyalip karir lu di film. Iya, sakit hati banget lo. Hah? Karir sakit hati. Sakit. Betul. Menurut gue dari semua peserta ya, di luar 366-nya, itu nggak ada roastingan yang nyelekit sih tapi. Apa?
roastingan ke Joko Anwar ya? Joko Anwar yang nyelekit substansial gitu. Oke. Yang, Iya. iya bener nih gitu. Benar. Benar. Ambon Lu bisa sebenarnya pengennya apa? Gue merasa bukan Ambon yang punya potensial tuh antara si premis ya dari premis. Oh, dari premis oke. Dari premis yang punya potensi untuk beneran nyelekit banget itu si Andri Sakti Betul. sama Mumin. Oke. Nanti kita bahas ya. Iya. Buat gue malah Andi Sakti udah ke arah nyelekit sana. Udah, nah yang Karena- paling nyelekit jadinya Andri iya, Sakti. karena korban dari jokesnya beneran Joko Anwar. Betul. Di tempat-tempat yang lain atau tempat-tempat bukan peserta yang lain ada yang korban jokesnya bukan Joko Anwar, Iya. cuma menjadikan Joko Anwar sebagai premis dari ceritanya. Betul. Nah. Padahal si Andri Sakti bisa ngebahas, kan dia premis besarnya itu adalah Joko Anwar tidak pakai komik karena sakit hati. Betul. Kan intinya itu Iya. ya, intinya itu. Nah, cuman nggak dibahas sakit hatinya lebih dalam tuh karena apa? Enggak, itu udah coba dibahas, Win. Sakit Iya. hati karena kalah jumlah penonton. Kalah views. Sama makanya karena dia kalah jumlah penonton, musuh dia dalam film dinamain Prakasa. Itu kan secara cerita bagus banget tuh. Abis itu apalagi masuk lagi ke Kita Booming tuh jadi Itu- buat closing Itu oke closingnya banget. gila sih. Itu justru banget itu. menurut gue tuh salah yang Raka Bumi itu justru kalau di di roasting itu agak maksa masuk ke beat Situasi untuk politik. iya sih kalau menurut gua itu kalau menurut gua ya itu Tapi masih masuk karena nama dia Joko. nah itu, itu tutup itu. nah itu kalau nggak ada Jokonya habis itu Habis, menurut gua. iya. Iya, selesai itu. karena itu secara konteks pas banget. Nah, itu dia, Raka makanya. Booming, kalaupun mau- Prakasa, Raka Booming, Joko. Joko Iya. ya. Dan sebenarnya kalau mau ngomong detail, sebenarnya kalau Andi Sakti ya salahnya buat gua. Dia tuh karena nggak terbiasa pecah di Suci, aneh cara mainnya waktu dia pecah. Minggu sebelumnya dia udah pecah belum sih? Ada tapi nggak sepecah ini, Win. Ini mulai dia paling pecah ya di show ini. Makanya kalau lu perhatiin, satu dia tuh sering nabrak ketawa penonton. Ya, Dan dia nggak berani main jeda, padahal jeda itu kan penting untuk penonton nerima apa yang omongin selanjutnya. omongin selanjutnya. Nah, yang soal Kita Booming tuh kayak cepet banget gitu. Iya, Jadi iya, kayak dia nggak terbiasa pecah. Jadi waktu pecah tuh cara mainnya Aduh gimana ya? Kalau Iya. pecah gimana ya? Gitu bingung. Rasanya gitu. Tapi biasa ngebom biasa begitu emang. Agak kaget pas lagi pecah. Malah kan pernah juga kasusnya. Ili Ngeblank karena pecah. iya ketawa gitu. Dari awal itu. tapi bener sih di roasting itu paling enak tuh nggak jor-joran banget sih Iya. punchline jeda masuk punchline lagi jadi tuh Iya. emang ada dinamikanya gitu dinamikanya, iya. iya. Nah di Andri itu memang justru di closingnya itu kayaknya tuh tebel banget tau emosinya tebel banget jadi tuh jatuhnya tuh bukan seperti roasting jadi kayak ngejelek-jelekin aja kan itu beda banget tuh ya Andri Sakti di closingnya itu mungkin kalau sedikit dijeda dikasih ada Bisa nada. gitu itu mungkin lebih bagus lagi gitu. Iya, itu gua ngerasa karena dia nggak terbiasa pecah di Suci, Iya. jadi dia tuh kaget sendiri dengan ketawa yang sekencang itu, dia kayak kebingungan. Sama jam terbang delivery juga Iya. itu. Soalnya kalau lu ngomongnya ke tempo, ke nada, intonasi, itu mah udah ke teknis delivery Iya. yang jam terbang sudah jelas sangat berpengaruh. Betul. Dan benar-benar nyaman gitu. Teori, Heeh. iya. Gue sih masih di Ili. enggak bukan. Di argumen gue kemarin. Tapi Apa? tetap lucu tau. Gak, gue pengen ngomongin nih. Apa? Pecah ngeblank itu lucu. Iya. Orang kan ngebom, ngeblank. Iya. Ini pecah, heh gitu. Iya. Kayak koki masa nanya, Enak. enak gak? Iya. Enak. Kok enak sih? Apa enak? Itu Kok enak? Dia mandi. Win. Tutup restorannya tutup. Win. Itu Ili pecah ngeblank kan. Biasanya di open mic dia pecah kabur langsung. Pecah gua Panik. Gua pulang. Panik. Kalau gue masih tetap argumen gue yang kemarin. Pada saat itu masih ada yang nahan, masih ditahan sama dia. Karena mungkin sekarang udah saatnya dia ngasih tahu ke orang-orang bahwa nih gue bisa pecah segini. Oke. Tapi gue kurangin dikit di mana di delivery. Di deliverynya adalah ketika pas masih pecah ditabrak karena masa 100% langsung tabrak peserta yang lain gitu. Delivery tiba-tiba minggu depannya pakai flow, ngomong pelan, Iya, pelan-pelan. naik punchline bawah, punchline atas, gitu. punchline tempo. Wah anjing, ini delivery semua nih. Sakti. Gue masuk ke situ. Iya. Karena gue nggak tahu ya apresiasinya adalah dari sekian peserta
Yang baru upload di Fallback baru Andre Sakti. Apa? Sama Joko Anwar. Di Fallback Joko Anwar. Fallback Joko Anwar. Itu karena mirip. Tapi gue mau nyambungin sama komennya Bang Radit apa siapa yang bilang tuh kalau misalkan emang roasting tuh bisa dikasih fakta dilucuin, tapi emang Andre Sakti tuh ngasih fakta yang bener-bener nggak kepikiran. Bahkan sampai Joko Anwar sendiri kan bilang, Iya. gue nggak Gua ngerasa, baru nyadar gua gue punya benci. kekurangan ya. Iya, gue baru Gitu. nyadar gue benci sama komik gitu. Ya, dan urutan set sih ya, karena kita mau compare mungkin sama ada yang close mic, ada yang kurang, urutan setnya tuh Andre Sakti bener banget buat gue. Iya, maksudnya Andre Sakti itu di roast itu eskalasi tahu. Iya, bagus dari banget. dari ngomongin Udah tahu film, dia, udah tahu. terus apa? Iya. Mau direncanakan. Udah 213-nya udah tahu. Udah tahu 213. Udah tahu 213. Sekian dulu, tengah agak low dikit. Kasih hard terakhir. Udah langsung dilakuin ya. Iya. Tapi kalau mau ngomongin ada yang perlu diperbaiki, mungkin buat gue itu kenapa punchline perlu ringkas? Karena Andre Sakti tuh hampir aja belibet di awal. Kenapa? Sesakit hati itu lu sama kesenian yang menyalip karir lu di film. Iya, sakit hati banget loh. Hah? Karir sakit hati. Sakit kok sakit. Punchline dia ngomong soal ini nih, gue Tahu nyata. gua yang ini. Kenapa sih Iya. segitu bencinya sama kesenian Oh, yang Iya. debak-debak? Nah, itu tuh Iya. hampir banget kan. Kalau itu Kenapa full- sesakit hati itu dengan kesenian yang menyalip karir lu? Itu kan memang kalimatnya harus panjang itu, karena di gua nyampein. Kalau emang lu nggak bisa panjang takut ribet, dikasih jeda di Ngomong sama tengah. lu ya? Ngomong sama lu nggak itu? Ya, Apa kalimatnya coba? sesakit itu lu sama kesenian yang menyalip karir lu di dunia film. Bisa dipendekin ya? panjang banget sih. Itu justru Sesakit itu disalip sama anak stand up, bisa kan kalau emang mau ringkas atau lu kasih jeda aja di atau tengahnya. teriak aja. stand up adalah satu-satunya Kesenian seni bisa dibuang. yang Iya. bikin sutradara horor ketakutan. Ya. Ini lebih enak tuh. Jadi tuh kayak yang tadi lu sebutin tadi tuh, jadi masih berbentuk opini sih kalau bilang. Iya. Joke-nya tuh belum terasa banget. Belum terasa, oke. Heeh. Itu buat gua karena dia panjang, jadi hampir belibet dan itu kalau kejadian belibet, hancur itu. Orang di awal tuh. Iya, sayang banget jadi. Mungkin kalau dia Heeh. mungkin kalau dia belibet mau main pingpong kali. belibet. Itu kalau emang kalimatnya tetap panjang, dikasih jeda di tengah, biar Atau mainnya pelan aja? iya, biar lu tuh nggak belibet gitu. Sayang banget kalau belibet lu bikin penampilan lu jadi rusak. Tapi walaupun sebenarnya kalimat ini bagusnya satu tarikan Kenapa? panjang cepat, memang cepat harusnya. Kalau Lu sakit hati, koma. Ya, Baru Sama kesenian yang nyalip karir lu itu. Dar, iya. Ada koma. Sakit hati lu ya. Ah. Sama kesenian yang nyalip karir lu itu. Dar. Radit Iya, langsung iya. bener 12 kota tuh. Di kepala gua tuh langsung ini tau ngebahasnya tuh. Ernest yang nggak tahu apa-apa cuma dalam beberapa tahun bisa nyalip karir lu yang udah bertahun-tahun belajar itu. Gua tuh gitu. Sakit hati. Wajar kok, wajar. Kalau enggak gitu, kalau mau ketarik politik, Joko emang tunduk mulu sama Chinese. Bagus aja. Bagus lagi. tapi lagi Ryan. Ya kan ini sama Kompas. Tinggal ini. Bukan dia itu mah dihilangin. Tapi kalau penampilan Nanti Sakti gimana lagi, Bang? Menurut Apa? lo? Yang roastingnya? Yang roastingnya dulu. Iya, gue sukanya tuh banyak angle yang dipakai Andre tuh. Oke. Dari angle masalah apa namanya nggak suka sama komik, akhirnya Oke. berlanjut ke masalah ego gitu, egonya ini yang diserang gitu. Jadi ditambah dia bukan cuman menghinaan karena dia ngebawa data ada segala macam jumlah ininya gitu. Itu yang bagusnya sih itu. Cuman yang tadi yang kurangnya itu sih gue masih ngeganjel. Booming itu masih ngeganjel sih. Ya apa? Oh, kita bunyi. Itu Kita booming. planting ke Joko. Iya itu maksudnya. Iya, aman jadinya. Cuman Maksudnya ke setup jadi. kenapa mengganggu? Punchline tuh hampir ketawa penonton keras banget tuh ya. Iya. Jadi berasa aduh. Itu sih itu kayaknya yang bikin ngeganggu itu kayaknya tuh. Mungkin kalau tadi mungkin kalau ada jedanya enak, apa enak tuh mungkin. Nama penjahatnya, nama lengkapnya Prakasa? Prakasa Kita Booming. Kita booming. Ternyata selain benci stand up comedian, benci pemerintah juga.
lahirnya di Solo. Kita pasti tahu kan ini maksudnya siapa. Masalahnya, nama lu Joko. Lu bapaknya. Lu sumber masalahnya. Makasih Bu Andre. Kalau delivery kayaknya nggak bisa dalam kompetisi. nggak bisa berubah dalam kompetisi. Berubah, next. Susah banget. Susah banget. Kalau beneran Itu berubah, udah dikurangin sama dia. Kebagusan, Win. Dia udah yang biasa-biasa kebagusan. Biar nggak Makanya sempurna. disendet-sendet. Lu kalau sempurna panik lah peserta lain Andre Sakti. Jadi catatan gue itu tuh, perlu belajar gimana kalau pecah. Yang kedua, punchline perlu ringkas karena hampir belibet. Sisanya sih, ya itu bagus banget karena dia mengangkat tema yang yang ada di depan semua orang, tapi orang lain nggak lihat gitu. Gue tapi masih takjub banget sama cara ngerosting Gautama. Oke. Itu bagus banget. Itu bahkan Yang mana nih? di Suci Lu harus siap deh. Gautama Suci ngerosting Denny Sumargo. Oke. Itu bahkan kata Radit itu roasting ketiga terbaik yang pernah dia tonton. Nomor 1 roasting Andre gua. Sakti, nomor 1 Andre Sakti. Roasting gua, nomor 1. Nah, kenapa bagus? Ini yang nggak ada di Andri nih dan Oke. kayaknya hampir Nggak ada di semua peserta. ada peserta ada cuman kebanyakan peserta nggak bukan ini. Si Gautama mau gimana pun dia apapun apa di roasting itu dia tetap masih menggunakan persona dia sebagai orang Jepara. tebakan. Oke. Itu. Nah di Andri ini Nah, nggak ada banget itu Itu gua masalahnya. pengen bahas juga. Nah itu, gua juga nulis itu. Jadi tuh kayaknya siapapun kalau duluan nemu nih keluar dari persona akan bisa dibawain siapapun gitu Nah. menurut gua. Nah itu, ini sulit lagi. Iya. Ini lebih sulit lagi soalnya ini kan kita ngomongin dia ngerosting atau membahas apapun, Iya. ngebahas sebuah objek dari koridor personanya dia. Oke. Betul. Nah yang sulit itu ngejaga koridornya juga kadang-kadang teman-teman kalau kita lihat masih suka keluar-keluar koridor. Iya. Cuman nemuin koridornya juga ini nggak bisa di tengah-tengah kompetisi bisa sih tapi susah. Tapi Itu susah. karena gua ngeliat bisa karena Gautama pun bisa. bisa Nggak, gitu. Ini nggak lebih sulit dari delivery. Iya, betul. Iya maksud Bang Eri adalah kalau lagi ngerosting tetap ada diri dia yang ditaruh. Iya, kan? iya, iya. Gitu, Oke. Iya iya. Itu sih yang hampir nggak itu mungkin Karena kalau misalnya lu ngomonginnya bandingin antara si Gautama yang orang Jepara dan tebak-tebakan jokes receh random kan, berarti kan. Kalau si Andri tuh apa? Nggak ada itu. nah, iya, nggak. Sakti. Dia sering ngomongin masalah keluarga, masalah minimal satu beat, ya satu lah. Yang nyangkut dari dia di Nyangkut ke bawah. keluarga, Ya, nyampein nah dia. berarti pertanyaan gua, yang udah nyangkut di dia tuh dia sebagai apa? Sebagai Orang orang, yang di selalu, komen yang tertindas. Pada akhirnya kan- tertindas di akhirnya kompetisi kan- berarti meta itu nggak bisa dipakai tuh. Masalahnya Habis itu yang dipakai. lagi selalu di senjata dia digunain. Gue tuh nggak suka metanya begini mas. Eh, Karena meta itu lucu hari ini, tapi si Nah, itu, videonya betul. itu nggak bisa ditonton Benar, 2 benar, tahun, benar. 3 tahun lagi. Benar, setuju. Jadi setuju. videonya basi hari ini aja. Mm-mm. Nah jadi meta tuh jadi kayak jalan pintas untuk selamat hari ini. Betul. Kemarin kalau kata Papon nge-cheat, Ngecit. terlalu gampang dibikin. Iya. Nah berarti kan artinya nggak punya personanya tertindas hari ini. Itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, dipaduin sama roasting nggak bisa, nggak nemu gitu ya, Bin? Bisa. Tapi susah. Bukan. Atau gimana? Itu hanya kepake di kompetisi ini. Oh, oke. Besok-besok udah nggak bisa Iya. pakai lagi. Mungkin kalau kita kan ngomongin suci itu bukan hari ini kan. Kita ngomongin suci. Karena lolos suci kan setahun 2 tahun masih lapar. Ya. Iya dong. Iya. Bener dong. Setahun 2 tahun setelah suci itu masih lapar. Terlalu cepet, setahun 2 tahun, 4-5 tahun masih lapar. Ya gua tahun ke-6 baru bisa makan. Iya. Nah itu perjuangan panjang itu kan dia Ya. pakai bekal yang dipelajari di Di suci Suci. Iya. ini. Nah itu dia makanya kalau tadi masalah persona dia nggak memasukkan itu, sementara Radit selalu bilang persona itu harus ada 3, Ya. masa ya satu pun Nggak masuk. nggak masuk Emang gitu. dia 3 apa? Ya itu dia selalu bilang orang ayah, Tertindas. apa? Dia tertindas. Enggak sih. Bukan kan? Andre Sakti. 3 persona itu seorang ayah, orang Depok, dia pernah bahas orang Depok. Ya sama yang lagi dia selalu jadi korban netizen itu gitu. Tapi si seorang ayahnya itu kalau dia mau nge-frame itu ya bikin kalau dia ini adalah komik bapak-bapak punya anak gitu. Nah, materi ini tuh tetap harus ada di setiap show. Betul. Aku bapak tuh harus ada. Andri Sakti udah Bukan nggak pas lagi- roasting. Di setiap Apapun. pun pada saat roasting harus ada unsur aku Bahkan bapak. lagi ke warung, Apa? lagi ke warung.
Kenapa? Saya bapak. Pokoknya itu harus dibawa lah pokoknya. Kalau di roasting Jokowi misalnya, Jokowi. Joko Anwar. Kayak roasting Joko Anwar, Gue tuh ribet Bapak bawa lu- anak gua kalau nonton film. Nah, gitu. bisa. Kayak gitu ya. Oke. anak lu sutradara lu bagus, tapi anak gua nggak bisa nonton kan bisa. Ya. Nah itu bisa. Atau ini. Kan dia selama beberapa show ini kan dia selalu bermain plesetan. Heeh. Kasih plesetan. Bahkan di roasting pun ada plesetannya tuh. Parkour, terus kemarin apa? Yang kedua Siapa tuh ini? Ngomong siapa? ada Sakti. Oh, parkour. Peter Parkour. Terus yang kemarin apa panselnya? Teh tarik. Teh tasik. Titanic. Titanic. Sekarang booming, kota booming. Oh, itu kan itu. Oh, enggak, kita bumi itu bukan Iya, bukan bukan plesetan. nama. Memang nama. Masuknya ke hal pasnya itu kan. Enggak, nama Jembatan, nama tokoh jahatnya. tokoh jahat memang kita booming. Tapi Iya, plesetannya masih nggak tebel itu. Itu paling unsur ketiga tuh. Iya. Yang Tapi dia, tipisnya. dia juga nggak mikirin itu Iya, gitu. kayaknya iya. Buat gua kalau yang ini karena memang Udah kepala pusing mikirin secara punchline. secara persona juga nggak cukup kuat untuk nambah buat ditaruh di sana. Beda kayak misal kalau nanti Mukmin kita bahas ya. Mukmin udah jelas tuh dia guru agamis. Jadi nembaknya juga pasti Iya. ada sudut pandang itunya ke Joko Anwar. Andi Sakti nggak punya persona yang sekuat itu di kompetisi ini untuk masukin diri dia ke dalam roastingannya. Iya. Tapi kalau ngomongin cuma roastingannya doang, itu bagus banget sih semua materinya itu sih. Atau gini kalau misalkan dia emang orang Depok kayak film lu di Depok tuh kalah sama apa? Ya. Iya. Nah, gue juga kurang suka tau kalau misalnya lo ngebahasnya ngambilnya tuh Depok. Karena Depok tuh terlalu kecil untuk dijadikan materi secara nasional gitu. Iya. Kecuali lu mainnya di Jakarta aja, oke bisa tuh. Oke. Lu ngambilnya Depok atau sama kayak si Virsal ngebahasnya Jaktim. Itu terlalu sempit untuk lu jadikan Jokes Indonesia. dasar lu bermateri untuk jokes Indonesia. Iya. Itu Benar. Tapi itu kan Kecuali Abdur Timur gitu. Ah. Ya. Abdur itu kan bahasnya tuh timur, bukan kecamatan di Kupang. Ya. Iya dok, Depok itu Awal-awal kan sama kira ada memang. pun sedikit lah Ya. materinya tuh dijelaskan sebagai representasi timur. betul. Nah Depok ini bukan representasi Jakarta kan, Iya, iya. dibawanya tuh sebagai anomali Jakarta. Jadi Depoknya tuh berdiri sendiri, itu nggak kuat. Oke. Atau Jaktim, Petamburan bahkan, sama aja. Anak Dia Petamburan viral. kan cuma bisa dibawa sampai Jakarta. Iya. Coba lu ngomongin Petamburan di Nggak. Medan. Medan. gua ngerasa ya itu Depok itu sebenarnya menarik Win untuk dijadikan persona dia Win. Karena itu kan kota ya. Maksudnya yang ngebahas anak komplek pun ada gitu. Cuman masalahnya nih kalau menurut pribadi gue ya. Oke ya. Karena mungkin kita udah terlalu sering denger Depok. Depoknya. Udah sering bahasannya udah kita deket lah. Ya. Mungkin buat orang Sulawesi, buat orang apapun mungkin menarik itu. Cuman masalahnya karena pembahasan materi di Andrinya itu kurang menarik di Depok, jadi kita rasanya enggak gitu. Mungkin kalau dibikinnya lebih megah gitu mungkin Depoknya terasa cuma tempelan doang. iya, Oke. mungkin itu akan Karena lebih dia bagus sih. Kalau mau ke situ, Itu waduh, mah itu ribet banget. itu mah ngubah makanya. persona dari awal itu sih. Itu, Kalau emang makanya. lu jadi kayak anak pesantren zaman lu, anak Iya, Depok Ribet kan. banget, Iya. Iya, ribet iya. banget itu mah Depoknya jadi utama banget gitu, jadinya. Jadi bener. kalau beneran mau kayak gitu anjir, Iya, ribet banget itu. keren banget kalau gitu kan. Mulai lagi Kalau dari beneran, show satu. kalau beneran bisa, keren. Iya. Kalau beneran bisa keren. Yang lu maksud nih ya, yang gue yakin Andre juga kita jelasin nggak ngerti apa maksudnya. Nah, Harus ngasih latar belakang, Iya, latar belakangnya harus dikasih apa, ada kesimpulan Budaya di latar- masyarakatnya. Harus sudah ada kesimpulan punchline dari latar belakang baru Iya. bisa masuk ke punchline utama di Depoknya itu. Wah, ini ribet banget itu, Sama, panjang. capek. buat gua untuk penampilan ini cukup nggak perlu Capek, itu nggak perlu capek itu. itu. Kecuali lu sebangga itu sama Depok dan ingin mengenalkan Depok kepada Indonesia. Oke lah Lu itu. pernah jadi apa di Depok? Boleh Depok pakai Depok nanti kalau Andri lolos Maharaja Lawak. Malaysia. Masuk. Malaysia. Ya, tapi ini fokus di soal roastingnya dulu aja. Berarti ini soal Andri Sakti terkait roastingnya udah. Udah Udah. lah. Udah bagus banget, Udah. keren tuh.
Sekarang yang kedua. Ntar lu kompor gasnya berarti sepakat semua ya? Deh, harusnya gunung berapi gitu. Buset. Ya karena dia disamain sama 2 kompor gas lain yang Iya. menurut gue ini kompor gasnya Rinnai mudah dibersihkan. Yang lainnya ada botol. Ini yang kedua kita mau bahas Rizky Ambon. Materinya dulu dong. Apa? Materi Andi Sakti dulu lah. Enggak. Roasting dulu aja. Roasting Kita dulu aja? selesaiin roasting, habis itu balik lagi ke materi ya. Oke. Roasting dulu. Rizky Ambon, buat lo roastingnya gimana? Gua ada catatan nih. Rizky Catatan dari Ambon. gua adalah stand up itu kan kita harus mengalahkan ekspektasi penonton. Oke. Nah, Ambon itu nampil keempat. Penonton udah ngeliat 3 komik sebelumnya. Semua orang jahat mainnya. Tiba-tiba Ambon main dengan tenang. Jadinya penonton bertanya-tanya tuh Ada kayak apa nih? kenapa lu main kayak gitu, walaupun dia ngasih jawabannya, tapi jawabannya ada di akhir. Salah tuh. Nah, tiga menit pertama ini kan jadi bingung nih. Iya, iya, iya. Akhirnya kenanya tuh membingungkan gitu, kayak mau mukul tapi pukulnya pelan-pelan gitu. Padahal dia mau mulainya udah dengan cukup baik yang soal gue ceritain aja, lu nggak usah nonton. Itu bagus banget itu. Iya. Itu kan langsung Itu opening dar. paling bagus itu. Itu opening paling bagus. Halo, selamat malam semuanya. Rizky Ambon. Di waktu yang 3 menit ini, dan gue udah nonton Ghost in the Shell, gue bakal ceritain aja ceritanya biar kalian gak usah nonton ya. Ya, gue ceritain aja ya. Bagus banget. Cuma abis itu tuh yang kayak nama di Wikipedia tapi mainnya main pelan, terus yang film Modus Anomali sama Shutter Island kayak ini mah Cinephile Kalau- mantep nih cara mainnya. Kalau gua ngerasa Yud di roasting yang Ambon bagian itu, Dan film favorit gue tuh Modus Anomali. Gue suka banget tahun 2012 yang main Rio Dewanto. Ngingetin gue pertama kali nonton Shutter Island. Yang main itu Leonardo DiCaprio. Gue yakin kalian gak ada yang nonton dua-duanya, gak apa-apa. Gak ada yang tahu kok, lu niru karya orang. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Cuma gue doang yang tahu, gak apa-apa. Lu gak sekreatif itu, gue doang kok yang tahu, gak apa-apa. Cuma gue doang yang tahu. yang dia bilang anomali itu, kayaknya memang di roasting itu bukan cuman apa namanya, tuduhan secara literal dah. Iya. Kan itu kan tuduhan banget tuh, nggak ada belok-beloknya segala macem. Itu bener-bener anjir itu. Yang mana? Itu yang yang anomali. Modus Anomali. Oh, iya, iya. Oh, lu nyontek itu udah, Iya. itu udah. Tuduhan tak berdasar. Iya, maksud gua itu Nah, nggak itu ada sebenarnya patahannya. Gua utamanya di Ambon catatan gua di situ. Mm-mm. Catatan gua di Shutter Island sama Modus Anomali. Iya. Yang pertama, dia ngomong ke penonton, gua yakin lu dua-duanya nggak nonton. Nah. Nah, itu terlalu ngejudge itu. Lu- Iya, iya, iya. Penonton lagi. Gua kalau nonton di situ gua nonton, Bon. Gua teriak loh. Daripada diem aja ya. Gitu ya kayak. Nah, terus dia bilang Modus Anomali dan Shutter Island tuh niru dan gak kreatif. Yang pertama, dia selesai di situ. Betul. Ya, Tapi dia benar. tidak memberikan fakta-fakta tidak kreatifnya itu di bagian mana. Betul. Itu, Yang pertama benar. terinspirasi dari apa? Christopher Terinspirasi Nolan. dari yang lain, dari hal yang lain gitu, dari film yang lain itu sangat luar biasa wajar kan. Iya. Nah, dia bilang tidak kreatif. Oke, tidak kreatifnya di bagian mananya? Oke. Itu bisa jadi satu show sendiri sih sebenarnya. Betul. Bisa 3 menit sendiri nih ngebahas Modus Anomali sama Shutter Island dan ini potensi sangat menyakitkan untuk Joko Iya. Anwar dan lucu. Iya, Aku betul. suka. Nah, Shutter Island-nya di Shutter Island dan si Modus Anomalinya tuh samanya di bagian mana, berapa persen samanya, apakah sampai ke twistnya juga sama, apakah openingnya juga sama, apakah bodinya bagian mananya yang sama, pemilihan karakternya, apa coba dicocokin juga sama Shutter Island, apa cuma jangan-jangan sekedar terinspirasi. Betul. Latarnya doang. Nah gitu, ini nggak dibahas sama sekali. Nah, Iya, Makanya jadinya kayak ngerasa ngejudge penonton Itu doang. jadinya ini tadi apa lu bilang? Cinephile so mantep. Cinephile so mantep. Iya. Karena gua nyatet itu juga, Win. Buat gua nih ya, dia kan ngomongnya gini nih. Gue yakin kalian nggak ada yang nonton dua-duanya, nggak Wah, apa-apa. itu apa banget sih? Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu kok lu niru. Nah, Itu apa banget itu? secara ini ya bingung nih, nggak apa-apa. Gue yakin lu semua nggak ada yang nonton dua-duanya. Nggak apa-apa, nggak tahu ada yang niru. Lu kayak lagi ngomong ke penonton, tiba-tiba pindah lagi tuh. Kan dia secara perbincangan gitu kan. Pada kalimat itu bisa dibuang karena lucu enggak, soto iya. Iya. anjing. Iya, iya, iya. Nah, Dan itu bisa dibuang, itu bisa ditrim. Bener kata orang kemana tahu? Bisa ditrim. dan ini gue malah kalau emang dia mau dengan premis yang sama,
tulisannya diubah dikit itu bisa jadi kena, bukan bisa jadi kena, bisa jadi lebih roasting cara nulisnya kayak Dia pengen ini sih, kayaknya pengen saving. dan CV nah ini. Nih, gua nulisnya gini nih, Win. Ya anak punya dia ini kayak aja. Jadi kalau buat gua kalau Ambon pengen cara mainnya cara roasting yang lainnya kan cara nulisnya kayak bisa film favorit gue itu Modus Anomaly. Di sini ada yang nonton. Misal di sini ya udah kalau nggak ada yang nonton di sini ada yang nonton Christopher Nolan Shutter Island, nggak ada yang nonton juga. Sayang banget nggak ada yang nonton padahal di situ lu bisa melihat kemahiran Joko Anwar meniru karya orang lain. Itu. Habis itu baru pretelan Tapi harus itu nggak boleh selesai, itu belum selesai. Iya, baru pretelannya. Kenapa Iya. ini baru mau tahu Nah, dia belum habis itu nonton. masuknya Kalau gini. nggak dilanjut, ini Iya. sama fotonya ini. Habis itu gue tuh karena yang lain amati tiru modifikasi, dia amati tiru translate. Nah, habis itu baru turunannya. Jadi lu membuka Nggak, masih bertanya penonton Iya. terus apa? iya, Apa bedanya? lu Dia nggak tahu kan? turunin dari filmnya tuh Nggak apa? bisa, nggak Bener-bener- bisa sekarang. Ini harus kita bedah beneran filmnya. Satu, gue beneran nggak nonton dua-duanya. Atau lo Jadi nonton gua- Modus Anomaly kayak nonton Shutter Island kayak nonton apa Anomaly versi lokal atau apalah gitu Ah. atau versi DVD bajakan atau apa gitu. Iya. Gue Modus Anomaly-nya nggak nonton, Shutter-nya Iya. nonton. Jadi maksud gua, walaupun gua nggak nonton, tapi kalau model punchline-nya adalah meniru karya orang lain, itu tetap bisa diketawakan. Betul, tapi tetap harus ada contoh. Nah, kalau abis ini baru nih ngomongin soal contoh yang tadi Jawin tulis, tapi Ambon membungkusnya nggak dengan cara gitu, membungkusnya dengan kayak nggak apa-apa nggak ada yang nonton, Wah. nggak ada yang tahu niru itu, sayang banget. Sikapnya malah kayak gitu. Dan pas di situ, dan pas di situ juga reaksi mukanya Joko Anwar juga kaget kan kayak apa kenapa nih lanjutan Bingung cara mainnya kan jadi. Iya, jadi merasa Tapi tertidur kalau aja. gua gitu. dari- gue ngerasa Joko Anwar di situ mainnya bagus banget. Iya. ngebantu banget ya, Ngebantu Itu banget. entertain banget ya. Iya. Saya kepada Joko Anwar terima kasih. Respect, gitu. iya. Respect, gitu. Respect. Karena kalau lu nggak main begitu, anak-anak ada beberapa Iya. titik yang mati sih. Apalagi yang ampun yang pas kenapa sih dia Nah, begini? megang-megang begini nih. Iya, aduh. kenapa sih? Nah, itu tuh justru ya kalau menurut gua tuh pas bagian Ambon Ada fakta yang baru gua tahu di podcastnya Melanie Ricardo. Kalau dia itu setiap di lokasi syuting, apapun filmnya, dia tuh nggak bisa dengar suara tinggi. Nggak bisa dibentak. Nggak bisa ada orang marah-marah. Itulah alasan kenapa suara gue segini aja. Karena dia nggak bisa dengar suara yang tinggi. Emang masa kecilnya kenapa sih? Emang kenapa sih? Suka ngeliat orang tua marah? Kenapa sih? Emang Joko-Joko kecil ini ada trauma apa sih? Ada trauma apa sih, Bang? Ada trauma apa sih? Cerita. Joko kecil segala macam itu bagus itu berarti. itu tone-nya itu gua ngerasa ya itu tone-nya tuh lebih ke ngebully tau sebenarnya. Iya. Iya, tone ngebully jadi nggak ada apa ya kan Gua sih suka. itu dia makanya jadi Nah, buat gua Wang, Ambon main itu harusnya itu ditaruh depan. Iya, itu jadi iya. Semua Itu bisa jadi payungnya. Payungnya jadi cara mainnya orang udah ngerti duluan. Ya. Nah, ini cara mainnya awal-awal orang nggak ada yang paham nih kenapa dia gitu ya. Iya. Jadi akhirnya ketawanya nggak kenceng gitu. Apalagi ya secara tulisan ada beberapa yang kayak gitu tuh yang kayak kok cara mainnya gini ya gitu. Sama itu kalau gue sih dari keseluruhan ya emang salah dia pertama mau ngubah gaya kan cara mainnya mau diubah dan kalau gue bilang fatalnya adalah emang salah setlist. Setlist yang pertama tuh emang yang harus di depan tuh jadi biar penonton langsung tahu nih kenapa nih Ambon main pelan, Ya. arahnya pelan kayak mana gitu sama punchline-nya juga selain ngejudge, kalaupun ada punchline yang nusuk, itu nggak nusuk banget kayak nanya gitu kan. Bahkan Iya, kayak iya. cenderung bullying gitu kan. Iya. Ya itu sih yang bikin Tapi Joko-Joko geter-geter. kecil sih gua Itu gue suka bagus, banget bagus. itu. Itu dia makanya sayang banget kenapa nggak dibilang oh ternyata trauma dia ternyata horor pertama yang dialami ternyata orang tuanya itu kayaknya lebih dalam dah, lebih Gua sih kalau gua nggak akan berani ke situ. Dia sampai ke situ enggak? ya maksudnya kan dia bilang Joko kecil kenapa sih dibully udah apa Iya. gitu-gitu. Tapi masih halus, dia nggak nyebut nama orang tua kan. Iya. Nah, itu tuh yang tadi si Joko-Joko kecil dan itu sebenarnya bisa jadiin sebab akibat sama film Malin Kundang. Tapi Ambon nggak ngambil sebab akibat. Padahal kalau dibuat jadinya sebab akibat tuh oke. Dan emang begitu gitu, nggak bisa dengar suara tinggi. Mungkin gue juga nggak tahu ada trauma. Dia produserin film Malin Kundang. Yang dimana di film ini dia cuma chip in duit doang. Dan di cerita Malin Kundang yang ini, ibunya yang durhaka. Maafin ya orang tua ya. Berdamai ya. Berdamai ya. Karena gue nulis gini, bisa dibuat
dia setraumatis itu sama suara tinggi, sama dibentak orang tua, makanya di film Maling Kondang Dibalik. ibunya yang durhaka. Iya. Jadi itu kan kayak fakta yang dikasih ke penonton dan anjing benar Itu juga yang lagi. menyebabkan plot twist dari filmnya terbentuk itu karena cara pikirnya Joko Anwar dari trauma masa lalu. Makanya Betul. bagus banget tuh kalau ditaruh di depan banget ya itu mah. Iya. Iya. Jadi payungnya Enggak, openingnya udah bagus Selanjutnya. opening. Setelah opening ya. Setelah Habis opening. opening Iya, lah, iya, habis iya. opening. Openingnya bagus banget itu. Opening bagus banget gue ceritain Gue aja. ceritanya biar lu nggak nonton. Itu bagus Dan banget. ada tuh satu kalau dia mau ngebedah Joko Anwar tuh karya Joko Anwar, ada tuh gue inget satu series yang main Lukman Sardi tau gak lo? Yang terakhir mau digebukin dia terbang. Ah, nggak tahu. Ada tuh. Oh, itu Pasti film ini ya. Itu, Tiga series. jagoan versus Zombie. Enggak, Jagoan enggak, versus zombie. Bukan yang Jumbara ada itu. Teguh Rifnu, ada kayak gitu tuh. Itu ada Joko Anwar itu di. Ini bahas tuh. Buat gue Tuh. ada satu lagi Ambon yang bikin penonton tuh agak bingung sama dia adalah yang waktu dia bilang lebih lucu Ghost in Shell dibanding agak lain. Iya. Habis itu lepas aja. Dan katanya tuh Ghost in the Shell bakal bikin merinding. Kalau lucu mah lucu banget, gue nggak bohong. Lebih lucu lebih lucu Ghost in the Shell daripada Aga Lain 2. Jujur aja gue. Tapi bikin merinding, enggak. Gue lebih merinding nonton Merah Putih One for All, jujur aja gue. Jujur aja gue, ini gak semerinding itu teman-teman. Soal lucu, Oh, iya, itu. gue lebih lucu agak lain. Nah, orang tuh tahu agak lain lucunya semana. Dan Ghost in Shell, orang mungkin juga udah nonton dan kayaknya orang bingung Lu udah waktu dia nonton? bilang, gue udah nonton. Lucu gak? Apa? Ghost in Shell? Iya. Gak suka sama sekali gue. Lucunya. Filmnya, karena nggak selera gue. Lucunya. Lucunya nggak juga Nggak sih juga. buat gue. Satu, nggak selera gue terlalu berdarah-darah, gue nggak suka liatnya. Dan itu karena dia nggak jelasin juga kayak ditinggal aja kan. Abis itu punchline-nya sebenarnya itu cuma bridging untuk bilang gue tuh merinding nontonnya lebih merinding Merah Putih One for All gitu. Jadi kayak Itu kalau mau aman sebenarnya bisa dipakai menurut gua sih lebih suka komedinya Ghost in the Shell daripada agak lain. Udah aman itu dari komentar-komentar seperti ini. tapi memang harusnya Karena kita nggak bisa mengomentari selera orang. selera orang, iya. Tapi kalau dibilang lebih lucu, kan jadi kayak ada apa nih yang mau dibawain ke sininya nih? Karena konteksnya lagi roasting Joko Anwar kan, berarti kan orang berekspektasi lu menjatuhkan, Iya. tapi nggak ada ditinggal aja gitu sih sayang. Nah itu makanya kalau menurut gue tuh salah satu roasting yang bagus tuh memang setupnya tuh agak dikurangin gitu. Itu kan dia mau menyetap, mau menggiring kan. Menggiring sampai ke jadinya tuh- merindingnya? Oke. Iya, jadinya tuh ekspektasi orang tuh udah mau ngapain. Padahal itu pun kalau dibuang, itu nggak masalah banget kan, itu cuma basa-basi doang itu mah. Basa-basi sampai ke Iya. Merah Putih One for All ya itu Iya. nambahin durasi. Iya. Sama ini closingnya. Jujur gue juga sering dipukul sama orang tua gue. Gue sering dibentak. Tapi seenggaknya gue gak jadi, thank you gue Rizky Ambon. Lu ngerti gak sih closingnya Yang Ambon? disuruh mikir sendiri ya? Iya. Itu di bip ya? Oh. Dipotong ya? Itu callbacknya bukannya si Eza ya? Enggak, itu callback tuh. Ini dipotong kan tapi? Bukan. Dipotong. Emang dipotong? Coba, ya? coba. Enggak. Oh enggak. Closingnya dipotong, cuma emang sama Ambon dibuat, Ngebip. bukan dibuat nggak ada punchline. Hilang. Yang ini kan yang dia nulis film tapi endingnya dilempar ke penonton. Bukan, itu Eja. Ambon itu pas closingnya gini, closingnya dia bilang, gua juga kecil dibully. Oh. Tapi gua gede nggak jadi. Nah itu apa? Nggak jadi apa? Oh, ada gestur dikit nih. Nggak jadi begini, Win. Oh. Nah, penonton nggak nangkep itu, jadinya bingung waktu Tapi aku ada gestur nge-close. dikit Nah, gitu. Ya tapi kan kecil Nggak. banget gesturnya. Oh. Untuk dijadikan punchline dan orang gesturnya kekecilan nggak? Pun. Kecil sih. Pun itu nggak benar itu pun karena Nah, Menurut karena gua itu ya beat kalau awalnya nggak dalam kurang sih. konteks di situ ya. nyebrang. Di konteks di panggung itu Ya. terbatas di situ ya. Menurut gua kalau itu dibawain dengan lebih kuat, udah kelewat batasnya. Ikat batas. Nah, dia dan buat closing kayak sayang banget sih. Itu dia. Pas gue emang kalau lu ragu kan, sebenarnya kan lu artinya gue nggak pengen ngomong ini karena gue takut, karena Tapi gue gua tahu, pengen. karena gue tahu ini bahaya untuk kita semua. Tapi tetap gue bawain deh. Jadi kayak nanggung Ada gitu. nafsunya juga. Iya. Ya itu ya. Ditambah Mm-mm. punchline dia tuh nggak terlalu gede-gede banget. Oh iya, jadi mungkin gestur kalau kecil gitu dia nggak kena kan? Mungkin kalau itu punchline dia sebelumnya gede, mungkin begitu doang mah. Dan nggak Kena. ada materi yang sebelumnya, beat sebelumnya nggak set up untuk ke punchline itu. Iya. Betul.
ya nggak ada konteksnya tiba-tiba aja nyerang Iya. kayak gitu. Kecuali ada tuh yang bahas mulai not my type tuh ada tuh. Nah, Itu nih sih kita bahas nih Dewangga. selanjutnya nih kita bahas Dewangga. Nah, gue pikir malah itu harusnya Dibawain di Bisa tuh Dewangga. ya. ke Ambon Ambon, itu. iya. Not my type. Nah, Iya. sekarang nih kita Apa sih Jok? Kan bisa dibawain gitu Iya. sama Ambon tuh. Heeh. Sekarang Dewangga, buat lo Dewangga roastingnya gimana? Dewangga ya. Nggak tepat tuh tadi Lagi jauhin. Kalau gue nih, buat gue kan sebenarnya roasting itu tetap kayak stand up biasa, cuma sekarang lu ada korbannya jelas. Ya, objektif. Jadi lu perlu premis yang kuat untuk ngiket satu penampilan lo. Ade Sakti ngiket dengan komika nggak diajak Joko Anwar main film. Ambon tuh sebenarnya bisa ngiket dari dia trauma. Nah, Dewangga nih agak kebingungan sejujurnya ya. Paling sporadis nih materinya. Iya, jadi kayak lompat-lompat banget. Kalau gue ngerasanya ya. Kalau gua Yud, Hmm. salah satu mungkin ya kesalahan Dewangga di roasting itu, biasanya tuh kalau ngerosting itu tuh kata sifat atau dampak tuh buat punchline tuh, punchline opini. Menurut gua salahnya Dewangga itu ketika mau mulai dia langsung bilang ini Halu. orang halu nih. Iya. Itu harusnya bisa tuh halu Jadi di punchline. Di punchline, Karena ya. orang tuh akan bertanya-tanya ini halu kenapa? Jelasin. Iya. Makanya tuh halu tuh harusnya kenapa dulu baru Ya. Iya, halu padahal gitu. halu bisa jadi punchline. Iya, itu sayang banget. Gue nyatet itu, Dewangga tuh pakai punchline yang sama. Jujur saya kagum dengan beliau sebelum nonton omongannya di podcast-podcast orang. Beliau ini halu teman-teman. Di podcastnya Hana Al-Rasyid, beliau mengaku pernah ketemu UFO. Di Medan. Mana ada UFO di Medan bang? Kalau Ucok banyak. Gak ada UFO, gak ada. Pertama beliau ini halu, abis itu punchline-nya di bawahnya mahasiswa. Gue ini mahasiswa psikologi. Gue tahu yang dilakukan Joko Orang Anwar itu stres. namanya stres. Kan awalnya mah ini setup nih, halu dan stres kan mirip. Iya. Sayang banget kalau Bang Heri bilang tadi soal Gua sih komentar gua tentang itu agak kacau juga ini cara pikirnya. Kan dia Agak psikolog. Iya. ini Agak gue kacau. ada Oh, ini panjang kalau- juga. Kalau nggak direkam lebih lucu nih sebenarnya omongan. Udah mulai nggak apa-apa. Bacain aja. Parah. Kita kayak di Tor Kompas nih, Iya. waktu-waktu lucuin. Lempar dulu aja. Lempar dulu aja, bip 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 bip. Bip, gua harus kontrol Iya. videonya dulu nanti. Iya, nggak apa-apa, kan gue yang edit, gue yang edit. Gue yang edit. Tapi saya kan mahasiswa psikologi ya, jadi memahami orang-orang seperti beliau ini memang banyak gitu. Orang-orang seperti Mas Joko Anwar ini kalau di psikologi namanya ini, stres. Nah, Dewangga itu kan bilang kalau dia itu mahasiswa psikolog. Oke. Terus dia bilang kalau saya tahu orang-orang yang kayak saya taunya nggak sih? Iya ada. Saya tahu orang-orang yang seperti ini namanya stres. Betul. Setelah itu ditinggal. Betul. Terus ngapain lu nyebut lu mahasiswa Mahasiswa psikolog? psikolog. Identitas yang lu keluarin cuma untuk satu punchline Buat doang. apa? Dan nggak worth it juga punchline-nya. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya lu ngomongin aku mahasiswa psikologi, nah bisa loh lu ngebedah dari teori-teori yang lu pelajari tentang unconsciousness, Ya. subconscious, Ya. dan teori-teori lu itu tentang seseorang yang Joko Anwar. melihat UFO atau paladumiliomo apa sih yang nyocok-nyocokin visual terhadap ingatan yang dia tahu gitu. Jadi kayak UFO dia ngeliat awan taunya UFO. Nah, lu bisa bahas itu dari perspektif psikologinya. Kalau lu beneran belajar di kampus. Atau jangan-jangan lu ngomong begini di kampus gak belajar. Belajar juga ya. Ya, mungkin orang akan terasi isu itu melihat materi dia yang pernah dibawa itu ternyata enggak gitu. Itu padahal ya, kalau lu bahas dari sisi alien, terus lu ngomong mahasiswa psikologi, itu bisa satu show sendiri, iya. 5 menit sendiri. Seenggaknya 3 menit sendiri untuk ngebahas stres dari perspektif stres yang dimaksud dari perspektif psikologi. Dan jadinya Menarik, beda bener. dibanding yang lain kan. Beda banget Kalau ini jadinya. cuma jadi kayak lu cuma pengen ngatain stres, tapi di awal tuh lu bilang halu tuh sebagai setup. Jadi kayak Dan, stres lu tuh nggak pengen kelihatan keren dan berhak untuk ngomong stres karena aku mahasiswa psikologi. betul. Jadi kayak disayangkan. Masih tahu aja ke penonton ya. Gua ada kuliah dong gitu. Padahal kan harusnya dengan kasih tau kayak gitu dia harusnya bukan keren tapi malu ya. Ketahuan nggak ngeluarin teori apa-apa. Gua juga bisa gua ngomong mahasiswa geologi. Atau ada materinya. Kompas.
Apa? Kekat kompas, Oh, teori-teori. bisa jadi. Tapi gak usah ngomongin yang kekat lah. Iya. Susah nih kalau Iya, kalau Tapi sudut memang pandang itu. tapi memang sebelumnya si Dewangga bilang anak psikologi dia. Nggak tahu. Kayaknya baru keluar di show itu. Iya, nah itu Iya. dia makanya. Padahal itu bisa jadi senjata loh. Iya, peluru baru itu. Harusnya itu jadi Apa? persona dia gitu kan. Kayak show 2 ada deh yang soal dia bilang dia kesepian. Yang sempat kita bahas yang dia dititipin sama orang tuanya itu dia ada itu. Tapi dia nggak ngomong mahasiswa Iya, psikologi. bukan masuk psikologi. Makanya ketika enggak ya? meskipun dia roasting pakai payungnya anak psikologi itu akan aneh sih menurut Dan gua. itu senjata baru karena Iya. belum ada psikolog di Iya. stand up. Betul. Makanya menarik banget itu roasting itu kan harusnya ya jadi penebal sebelum-sebelumnya kan. Iya. Ketika dia masuk dengan gua anak psikologi timbang roasting itu menurut gua aneh. Dan sih. gue yakin banget peristiwa Joko Anwar, apapun yang bisa ditangkap sama Dewangga, peristiwa Joko Anwar tersebut, kalau didekatkan menggunakan pendekatan si teori psikologi, itu akan lucu banget. Benar. Banyak tabrakan-tabrakan itu. Dan itu makanya Iya, gue iya. bilang soal roasting itu sebenarnya materi stand up juga. Jadi beneran lu harus ada satu jangkarnya dan sudut pandangnya jelas. Cuma bedanya korbannya ini udah satu orang yang sama gitu. Jadi Emang anak-anak itu belum mengerti ini? gua nggak tahu ya, tapi kan yang kita lihat Itu jadi pertanyaan. Dewangga tuh kayak kebingungan dia posisinya mau sebagai apa kan. Padahal kalau pengen kayak yang tadi Zawin bilang pakai sudut pandang psikologi ya udah bahas di situ dia habis gitu. Beliau mau datang ke sini di roasting untuk promo filmnya Ghost in Shell. Saya tahu ini promonya ngomong, gencar banget karena aneh filmnya banget sebelum menurutku. ini Ya Allah, perbincangannya kasihan. lebih ganteng mana Ernest sama Dia Anggi Umbara. produser di film Legenda Kelam. Jadi Maling tanya, Kundang. Ernest sama Anggi Umbara ganteng Penontonnya mana? Kalau kelam. gua sih Anggi Umbara. Jadi Jadi lu gak seneng batu. Ernest? Atau Ernest gak ganteng? Pun misalnya materi dia misalnya takut dibuang, misalnya Ernest not my type, masih bisa diambil dari perspektif psikologi, terus legenda kelam maling kundang, penontonnya kelam jadi batu ini. Nah, Kok jadi batu? Berita itu tweet. bukan, kan dia bikin legenda kelam maling kundang, terus katanya penontonnya kelam, artinya penontonnya sedikit, Iya. terus penontonnya jadi batu. Gak nyambung itu dia Wangga. Sedikit penonton kelam sama dengan sedikit nyambung, tapi kemudian penonton sedikit jadi batu itu gak nyambung. Banyak dong batu. Dan ini Jadi banyak batunya. dan itu yang kayak minta tepuk tangan ke agak lain tuh kayak kayak ini banget sih, kayak terlalu belang gitu kalau buat gue ya. Agak alien. Bukan yang abis tuh. Tapi di sini ada yang itu udah masih oke itu. Yang agak alien. agak alien mah masih masuk. Masih masuk karena Ya ini, tepuk kita tangan. berhak happy loh di panggung. Iya. Itu bentuk KPP-nya. Happy happy-nya dia. Aduh, maksud gue yang bisa. Walaupun kita pas nontonnya wow gitu, tapi gue yakin semua komik melakukan itu. Iya. Kita tuh pengen ada punchline yang sebenarnya nggak penting dan kita tahu itu nggak Iya, penting, tapi aja. buat gue gitu. Iya. Tapi kalau mau ngomongin Dewangga lagi, sebenarnya kalau emang dia mau pakai satu premis yang sama, itu bisa dari ini. Untuk roasting, gue tuh nontonin semua podcast yang ada Joko Anwarnya. Masuk satu tuh podcastnya siapa Melanie. Melanie Ricardo yang tahu UFO. Habis itu podcast siapa lagi? Habis itu podcast Solihun. Jadi lu harusnya Utuh. premisnya itu aja. Nggak usah ngelebar ke mahasiswa psikologi, nggak usah ngelebar ke yang Ya, kalau promo Ghost in kalau Shell. mau pakai yang itu. Iya, karena udah Tapi ada- gue sih tetap lebih suka kalau payungnya diambil ke mahasiswa Iya. psikologi karena senjata itu jadi sangat menarik Mas Betul. Yuda. Bukan. Tapi kalau dari tulisan yang udah ada ini, mahasiswa psikologi cuma satu punchline. Tapi soal podcast ada dua premis, Win. Melanie Ricardo yang UFO, Solihun yang Not My Type. Jadi secara yang udah tertulis lebih banyak. Bisa di Podcast, kalau gitu. mau ngambil benang merah berdasarkan dari materi yang sudah ada. Ya sudah ada, iya. Podcast bisa. Betul. Tapi kalau emang mau Tapi gue tetap kalau Buat mau lebih lebih menarik panjang, psikologi. psikologi Itu lebih bisa panjang. karena psikologi bisa dibahas di minggu-minggu berikutnya. sepanjang suci. Betul. Iya, tapi kalau menurut gue Itu luas banget itu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau dia cuma ngebahas premisnya cuma podcast, itu tuh enggak sih kalau menurut gue. Karena justru yang bagus itu dari berbagai macam angle, Maksudnya? dari podcast gimana, dari sisi psikologi gimana, dari misalkan dia orang orang Malang gimana. Jadi tuh memang banyak angle gitu. Karena bisa juga. karena Kayak dikebugin ya jadinya. Ya. iya, jadi tuh bener-bener semua aspek yang ada di dia itu bener-bener Diajar. kesentil tuh. Iya, iya. Takutnya kalau cuman premisnya cuman podcast apa yang diomongin, mungkin kalau podcast cuman
omongannya. Iya, dia bilangnya di sana suka UFO. Iya. Dar, abis ini gue nonton dia di podcast lain ngomong ini, Iya. dar. Di Solihun ngomongnya not my type. Itu kan kenceng banget di sana. Iya, kan? iya, iya. Nih sebenarnya Berarti jadi- enaknya gimana ya? Dalam 5 menit ada berapa premis tuh kalau lu maunya kayak gitu? Nah itu sebenarnya yang kayak gitu tuh relatif juga. Iya. Nah. Sebenarnya kita tangkap dulu masalahnya nih. Yang jadi masalah kan dari rata-rata tuh permasalahannya adalah si komik ini sudah mampu menangkap sebuah peristiwa. Dia capture peristiwanya itu menjadi sebuah cerita. Oke. Cuman yang dia lupa capture cerita itu belum selesai karena si cerita itu harus bisa dimaknai dulu sama Oke. dia. Iya. Jadi makna dari cerita itu menjadi sebuah payung premis yang kemudian diceritakan hasil tangkapan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, pemaknaan si Wangga. penangkapan peristiwa ini yang masih titik-titik nih. Karena peristiwa lucu tinggal, Iya, peristiwa lucu lucu tinggal. tinggal, Iya, iya, peristiwa iya. lucu tinggal. Ya kalau yang lu bilang kalau mau memaknai ya bagusnya sudut pandang psikologi. Iya. Kalau mau Kalau gua, iya belum kalau ada mau itu. jangka panjangnya tapi ngelihat dari Tapi capek. tulisan, tapi dari tulisan yang ada Tapi capek, paling cepet ini. Tapi capek. Iya, paling Tahu nggak capeknya apa? Nguliknya, iya. Nguliknya. Harus baca buku. harus belajar. Harus masuk kuliah. Iya, harus masuk kuliah. Nggak bisa titip absen. Atau kasih kue buat dapet SKS. Karena buat keluar nilai. Karena ini kenapa Zawin bilang harus belajar ya? Karena kalau lu taunya permukaan, orang juga sotoy doang gitu. Makanya beneran stand up itu kan beneran orang bisa ngebaca apa yang lu omong kan. Makanya kalau pas dibilang stand up itu punchline bohong, gua sebenarnya kurang setuju. Gua sebenarnya kurang setuju. Kemarin kan sempat pembahasan dulu pada di sini Setup bohong. setup bohong tidak boleh, punchline bohong tidak Bukan apa-apa. nggak boleh. Gimana cara meyakinkan kalau itu benar-benar terjadi? Yang tiba-tiba time nggak terjadi gitu sih. Kan intinya jadi setupnya bohong kan, jadi tidak boleh. Kalau punchline bohong boleh. Menurut gua tidak boleh. Dua-duanya. Karena gini. Apakah Ambon itu berbohong ketika apa sih contohnya? Naik motornya hilang. Motornya jatuh, motornya hilang. Iya. Atau Harry Hore yang gua gua naik motor lihat ke belakang ada kuntilanak, terus gua lihat lagi spion gua mana? Spion gua hilang. Gitu kan, itu tidak mungkin juga, dan itu Iya. jelas bohong kan. Benar. Nah, pertanyaannya, apakah kebohongan dikatakan sebagai kebohongan ketika itu disepakati sebagai sebuah kebohongan? Enggak. Jadinya cerita. Apakah Harry bohong? Bohong. Tapi kita tahu loh, itu bohong. Nah, kalau di Bogor kita bilangnya izin berkhayal. Oke. Oke. Jadi ada setup Penyebutannya ya? untuk what if, ada Ya. setup untuk what if kepada penonton agar penonton sama-sama ikut kepada cerita kita. Yang penonton tuh tahu cerita ini bohong. ngayal. Iya, Tapi Ngayal. tetap logis. Berhayal bukan bohong. Berhayal. Oke. Tapi tetap apa namanya? Dalam koridornya. Dalam koridor yang tetap masuk akal. Film juga kan bohong, fiksi, Betul. tapi kan tetap ada logika-logika Logika. berceritanya. Betul. Nggak, yang dimaksud Harry itu dari faktanya aja udah bohong gitu. Buat gua, bahkan di punchline-nya aja bermasalah, apalagi fakta. Iya. Karena Mas Heri kemarin bilang punchline tidak apa bohong. Menurut gua masih mempertanyakan juga, boleh nggak ya? Gitu. Kalau setup bohong, udah jelas kan lah. Iya. Dan itu udah gak mau bahas gitu maksud gua. Kalau setup bohong, pertahankan kebohongan itu Iya, jangan bener. sampai mati. Iya. Bahwa itu Sampai mati. Bahwa itu kekuburan. Bahwa itu kekubur, atau kalau mau bohong-bohong sekalian. Iya. Iya. Bohongnya yang jauh ya, oke. Bohongnya yang jauh, tapi kan capek. Ya tapi kalau kamu kocep, Tri. Ada Firza Sakti logika. kan kuat. Firza logika. Firza logika juga kan memang kita tahu itu tidak mungkin. Iya. Pokoknya jauh kan dia. Makanya orang-orang kayak Gerald yang agak bahaya nih. Karena Buat apa lu? dia ini kan Mengcapture realita ya kalau pengennya. bukan Gerald, makanya tipe-tipe komik random itu kan biasa ngomongin hal sengawur itu. Iya. Sehingga ketika dia ketemu peristiwa yang agak aneh, orang udah langsung nggak percaya. Iya. Nah, jadi harus ditambahin lagi setupnya, ini bener loh, ini bener loh, ini Iya. bener loh. Terus Iya. story loh, demi Allah ini terjadi. Ya paling gampang itu. Meyakinkan gimana orang percaya ya pokoknya dah. Si setup. Iya. Gitu. Ada lagi soal roasting Apakah Jawa nggak? punchline gua kalau bikin punchline nggak bohong? Ya nggak mungkin. Karena di situ ada hiperbola. Iya. Hiperbola kan nggak mungkin. Gua lari sekencang angin kan. Emang bener. Mungkin.
Ini gimana kalau Iya. kebawa ke kehidupan sehari-hari? Bener ya kata MC. Nah. Tadi apa sih? Gimana? Ini roastingnya doang nggak? Ada lagi yang mau bisa komentarin? Gue nonton dulu. Mau nampol orang belum menonton. Kagak kan ngomong nggak mau nampol. Nggak menampol asik. Nampol juga orang. Iya ngapain orang? It's. Tadi Memang orang baik. It's. Kalau kata Jawin tuh berarti istilahnya memang kita sebagai seorang stand up comedian tuh bukan cuma teknik lucunya doang, tapi wawasannya juga harus ada sih. Iya Iya, dong. wajib itu. Gimana caranya lu bisa ngomong kalau Tanpa inputnya wawasan. nggak ada? Nah, Iya. Itu Kan jadi harus sama masuk doang dulu nggak? ke sini, baru keluar di sini. Iya, Lah kalau iya. nggak ada yang masuk ke sini, mau keluar. Ini keluar kan omong kosong. Heeh. Knowledge. Ya, sorry. Kompor gas nggak tapi? Dia enggak. Kompor sih kayaknya. Dewangga itu enggak, kompor gas. Tapi harus digaris bawahi ya, yang tadi gue bilang tuh bukan berarti Set. belajar segala macam. Iya. Maksudnya kan bisa dengan melakukan hobi baru, Iya. berkegiatan, Iya. banyak Benar, ketemu benar, benar. orang. Input itu banyak. Nggak harus formal lah ya. Nggak harus formal baca Iya. buku, masuk kelas. Literasi. Enggak. Iya, iya. Ngobrol. Terus Bahkan kalau kalau ngobrol banyak sama satu itu pasti ada input, Iya. pengalaman. Kalau belajar malah jadi so mantep lagi. Ada. Sebutlah. Kompor gas. Rahmat Ababil kan belajar mulu jadi so mantep malah. Emang belajar. Dikat dia. Oh, nah itu dia. Kalau Dewa nggak Cuman kan banyak Ngambil- juga orang yang ngambil merasa sudah psikologi. belajar padahal belum ya. ngambil psikologi cuma sebagai itu doang bisa ke arah sana sayangnya. Iya, Takut pas bukan saya aja. takutnya. Udah ada lagi soal roasting Dewa nggak ya? Secara emosi yuk, biasanya kan lu selalu meng-highlight emosinya Emosi Dewangga bagus. Buat gue yang ini Yang itu pas tuh. Pas. Iya, iya. Harusnya kayak gitu ya. Harusnya iya, harusnya sebelum digunakan gitu. emosinya tuh segitu tuh pas Iya. dan Dinamis. keadaannya. Iya, iya, iya. Iya bagus. dia tuh kenceng itu not my type. Joko itu Nah, pas pas tuh, marahnya di ngegas-ngegasnya kondisi yang ya. di pas gitu. Nggak semuanya gas ya. Iya. Iya, iya. RPM-nya nggak semuanya tinggi. Kenapa? Enak tuh. Namanya 11.5. Belum. Jangan lupa buat yang mau Saweria silakan. Oh iya, ada di link description di bawah. Tuh. Sekarang kita bahas penampilan Andri Sakti, Dewangga sama Rizky Ambon yang sesi non roasting. Oke. Lu udah nonton atau belum, Pip? Belum. Udah yang itu udah. Udah Kita nonton? nobar bareng. Nobar? Lu belum juga? Udah. Udah. Pakai Linknya. pakai ini, pakai Format garpu baru. lebih enak. Format baru. Apa? Sambil nonton. Belum pada kan lu pada nggak nyatet. Biar langsung aja. Kita tonton dulu ya. Boleh. Ini udah buka belum sih? Udah. Ya, yuk. Yap, ini kita udah selesai nonton video Andri Sakti. Gimana penampilan Andri Sakti di sesi yang non roasting ini? Bagian ini gua ngerokok aja kali ya? Ya Allah. Gak ada yang bisa dikomentari. Kita nulis ulang aja gimana, Dre? Kenapa emang bisa dikomentari kenapa Enggak, emang? gua nggak tahu. Kalau Karena gua meta ya, gua nggak tertarik meta. Oh, karena metanya Jadi itu. beneran gua tadi nggak ngedengerin gua kayak, ya udah gitu. Dia metanya apa, Min? Kelemahan di metanya itu apa? Nggak ada, ya udah meta aja. Ya udah meta yang 2 tahun lagi tuh ini udah nggak kontekstual lagi, nggak relevan. Iya, Berarti emang jangan harus gua tahu seminggu lagi udah nggak ini. Harus dipertimbangkan fatwa halal haram itu. Enggak, halal mah halal. Dia selagi Karena orang dia- kan pada nggak suka katanya. Kok nggak Lu suka? Popon nggak suka meta. Gua juga nggak kecil. suka. Nggak suka. Gini, kalau menurut gue objektif gue bukan ngomong gue suka nggak suka. Kalau ngomongin suka secara subjektif, lu cuma lucu aja. Iya. Gue akan tetap suka kalau payungnya benar, premisnya beres, punchline-nya nyambung, kontekstual, gitu. Mau random ya tetap random, tapi absurd yang kontekstual. Nggak tiba-tiba aku bakar rokok, aku terbang ke bulan, kan suka ada tuh komik Depok yang begitu. Ada yang begitu gue. Ya. Ada tuh. Ada yang begitu beneran? Ada, bukan ini. Iya. Lompat ke dalam topi, terus masuk dunia topi, ada itu. Katanya gua nggak boleh ngerokok karena di rokok ada bahan roketnya. Berarti gitu kalau gua bakar rokok, gua terbang dong ke bulan. Terus sampai bulan gua bingung ngapain ya? Ya udah deh, gua mikir kos-kosan alien. Wah, muncrat lu. Ada banyak lagi. Berat. Tapi itu kan lucu ya karena terlalu tidak lucu kan. Jadi lucu ya. Oke. Kalau kenceng ada lu. Gua sebagai Joko Anwar takut nih dengan ada kenceng itu nih. Oh, callback. Callback. Nah, gua kalau untuk meta, gua tidak tertarik karena gini, gua selalu bilang dari dulu kan, Suci tuh jangan pakai meta. Meta ini kan ada karena Suci 9. Betul. Oke.
Suci yang paling matang adalah Suci 9, Ya. kedua Suci sekarang Hmm. yang pesertanya paling matang Oke. dibanding semua Suci yang ada. Ya, karena mereka udah melalui berbagai macam lomba-lomba. Ya. Oh, ya kecuali Ili lah. Oke. Karena Ili masih baru banget itu. Kecuali Ili yang lainnya tuh udah matang-matang. Suci 9 sebenarnya paling matang, cuman karena Emang ditempa keadaan. Ditempa keadaan. sedih, Online. gue sih mempertanyakan ke mereka kenapa masuk hari ini, kenapa nggak tahun depan aja sih, sabar gitu dikit. Iya. Kuat Itu banget padahal semuanya. matangnya luar biasa. Iya. Nah, meta itu muncul di mereka kan, Hmm. karena mereka memang Mau nggak mau. survival, kan? Mereka itu kan petarung luar biasa di Iya, tempat iya. begitu. Ya memang caranya adalah meta Dan- pada saat itu. Dan karena nggak ada audiens, Win. Karena menghibur juri. yang Iya. harus lucu tuh lucu di kita-kita karena nggak ada penontonnya. Betul, jadi nge-meta. Sementara sekarang Sekarang kan udah tidak ada kondisi nge-zoom. Jadi kena- Peristiwa juga banyak buat diolah. Betul, penonton ada. Opsinya tuh banyak. Tapi poin utamanya, kenapa nggak meta? Karena gue merasa Suci ini adalah untuk jangka panjang. Oke. Suci ini Bukan cuma buat bertahan dan bukan tangga pertama gitu. Hmm. Karena lu dapat duit tapping tuh hanya untuk makan hari ini, bukan Depannya, kedepannya. iya, Bahkan hadiahnya pun itu untuk kesenanganmu hari ini, bukan untuk ke depan begitu. oke. Jangkanya tuh panjang. Jadi kalau mau main meta bukan waktunya gitu. Main meta mah nanti senang-senang di komunitas, ngata-ngatain orang pas ngerosting gitu. Ya tapi kalau selagi belum ada ultimatum dari juri dan Nggak masalah. sama mana-mana Kan di gua bilang nggak terus masalah. juara, iya aman kan? Gue nggak masalah. Jangan buat cuman karir guanya lebih aja panjang. nggak suka. Iya, karir lebih panjangnya aja. Iya, karena kan mereka juga kenapa ke meta ya? Ada yang bilang Mark Zuckerberg. dengar ucapan Ya Radit Allah. itu apa? Yang deket-deket aja. Ya Iya. Allah. Mark Zuckerberg. Ya Allah. Udah kemarin juga Facebook. Udah, aku kemarin gitu. Meta Facebook ini Iya, iya, bedanya iya. ini pendirinya doang. Beda jenis Sama pangsa gue aja. yang dicerca ya, gue menjamin sama tuh. Itu Bedanya memang- pencipta. Emang paling ini nih, layer paling luar, Paling luar langsung tuh. keluar aja biar nggak nyangkut. Gua Padahal kalau mau main meta gini kan. mata. Beda, Eri Hore. Belum lagi. Susah banget. Kalau mau main Jangan ngebedah materi orang. Tutup dong. Diletup biar di komen. Tadi gue nyelotok buat Piaco belibet. Gue ngeliat kan ya, gue dari kemarin selalu berprinsip bahwa stand up tuh Andri Sakti, Win. Kenapa? Karena iya enggak, dia udah kayak nggak mikirin gagal, kesalahan dan miss-nya di mana, dia udah terus aja. Ternyata kan itu tercipta karena dia latihan ngebom, ya kan? Iya. Dan juga emang udah orangnya kuat aja. Iya. Tapi pas gue ngeliat lagi ini, ternyata emang robot. Dipunyalain om. Iya. Gara gaji kebaca. Gaji kebaca. Saya di sini. Pas di sini. Iya, itu sih yang nggak enak dari Andri itu tuh. Apa tuh? Ya kalau nge-punchline udah disiapin. Nah, ayo siapa Tapi- yang mau punchline gitu. Tapi yang itu kayaknya nggak perlu diperbaiki. Yang mana? Apa? Karena 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 gesturnya? nggak bisa disembuhkan 1 bulan 2 bulan. iya, harusnya berhenti dulu lama banget ya. Atau ini Emang proses kalau panjang stand up itu. di belakangnya ada dalangnya. Ada yang giniin. Karena takutnya kalau itu yang diobrolin malah dia kepikiran sama Iya. gerakannya, Iya, malah iya, ganggu iya. yang Jadi masuk penting yang bisa gini dirubah. kesini lagi. Penontonnya di depan pada. Diikat apa dimasuk diikat deh. Oh itu Tapi sih. itu kan penebal keresahannya. Karena saking unek-uneknya pengen dikeluarin, makanya dia tuh wah, iya, ngilmu. Jadi gua karena kalau LPM kan emang jarang tuh sampai yang close break tuh ya. Ya. Tapi selebihnya Jarang ambil kelas rumah kan? hitungin berapa kali itu, 2 Ya. kali apa 3 kali Gimana? itu Nah. close break. Di ini Andri Sakti. yang sekarang Andri ini Sakti, emang iya. ada close breaknya. Ketemu komika-komika baru, mereka nggak mau kombut sama gua. Tiap gua kasih punchline, "Shh. Kompor gas dulu aja. Lah kan udah tadi ya. Ada Satu yang tuh tadi yang- udah apa? Lu dapat kompor uas dong. Tapi bukan Tapi proses bukan dipercaya. flashback, itu mah respect itu mah. Iya, kenapa? Dia nggak dihitung itu. Cie momen itu mah cie. Ada itu. gitu. Enggak, ada lagi. Itu sama kayak anak Oh, ini. Aku juara. Tepuk tangan kita. Iya. Ili ada Ili dapat. Ayo, Ini ini kurang isi. lama. Ya. Apa? Punchline-nya. Penulisan. Ada di situ. Itu dari penulisan.
Ya udah ada salah premis lah. Dia bilang Gue Andri Sakti dan gue yakin kita semua pasti pernah membayangkan hidup kita jadi sebuah film. Dan kita pasti pengen jadi karakter utamanya, jadi jagoannya. Masalahnya realita tidak seindah itu. Gue nih kalau ngebayangin Suci 12 jadi film, kayaknya gue di penjahatnya. Gue musuhnya. semua orang pengen jadi tokoh jagoan. Ya. Setupnya, kalau gue jadi tokoh Nah, jahat. itu gue nulis gini. Itu fatal banget sih kalau menurut Buat gue. gua yang membingungkan, bukan membingungkan sih, lebih ke nggak pas tuh dia bilang kita semua pasti pengen jadi jagoan di film, tapi realita nggak semudah itu. Realita nggak kayak gitu. Kalau Suci 12 jadi film, nah nggak pas nih. Lu bilang lu pengen jadi jagoan di film yang cerita lu, tapi setup lu tentang film Suci 12. Kalau emang lu mau ceritain film Suci 12, langsung masuk ke situ aja, karena nggak pas. Langsung aja seandainya Suci 12 adalah Jadi sebuah film, iya, karena maka aku adalah karakter jahatnya. itu lebih cepat secara punchline-nya, dan premisnya juga nggak nyambung sama bawah, jadi sayang aja premis itu dibawain. Karena nggak kepake. Nggak kepake. Bisa langsung dibuang. Dan buat gua Tidak mempengaruhi lucu dan cerita. betul. Bisa dibuang. Dan jadi lebih panjang aja punchline-nya kan. Dan habis itu Kalau dapat punchline-nya, kalau nggak dapat kan lebih panjang dragging-nya. benar. Masalahnya lebih panjang, dragging-nya. Dan dari dia yang soal dia jadi penjahat, itu kan sebenarnya nyambungnya yang dia Joker, dia sinopsis Ili itu kan. Di tengah-tengahnya ini nggak penting nih. Kalau mau sih yang soal Joker itu dinaikin ke atas, misal Tapi hujatan datang nggak berhenti-berhenti. Sampai gue stres, sampai depresi teman-teman. Suci baru jalan 1 bulan, gue udah ketemu psikolog 2 kali. Ini kalau dilanjutin lama-lama gue jadi karakter Joker. Komika jahat adalah komika baik yang tersakiti. gue jadi penjahatnya. Gue nih udah selalu dibilang, kapan Andri Sakti close mic? Suci baru 1 bulan, gue udah ke psikolog 2 kali. Jadi cepet tuh dari yang soal dia penjahat, ke psikolog, ke Joker. Habis itu masuk tuh soal Kang Ripai, Ili, sama Virsal. Iya. Beat-beat yang soal kenapa gue di Suci dipertanyakan, itu tuh ditaruh di setelahnya. Atau gue jadi pemeran antagonis tuh juga nggak pas karena dia bilangnya gini. Dan pemeran antagonis di sinetron, di dunia nyata suka dipikir jahat beneran. Gue juga gitu. Di dunia nyata suka dipikir nggak lucu beneran. Pemeran antagonis di dunia nyata dianggap jahat beneran. Gue di dunia nyata Itu nggak aneh. lucu beneran. Itu aneh Kan Suci dunia nyata. Iya, aneh itu aneh. Memang lu nggak lucunya tuh berdasar di dunia nyata. Orang mempertanyakan lu nggak lucu, ada dasarnya. Karena yang dilihat di kompetisi stand up itu kayak gitu. Jadi buat gue kalau secara set penampilan harusnya yang soal dia close mic dan Joker itu naik ke atas dan premis atasnya tuh dibuang. Jadi lu lebih ringkas. Cuma jadinya emang harus nulis lebih banyak lagi. Karena waktunya kan kurang kan gitu. Itu justru yang tadi lu bilang di dunia nyata jadi lucu, itu harusnya keresahan dia tahu. Kenapa lu di dunia nyata masih menganggap gue lucu, itu kan harusnya jadi keresahan dia. Bukan Di jadi dunia nyata dia lucu. Dia kan dibilang gua mentang-mentang di Suci Nggak nggak lucu. Di dunia nyata dibilang nggak lucu juga. Kayaknya memang Berarti dia mikir kalau di dunia nyata dia lucu. iya. Iya. Harusnya kan kita nih orang-orang normal ya. Harusnya kalau lucu di dunia nyata itu kan harus jadi bagian keresahan kita. Oh, lu nganggap gue lucu terus sih. Paham nggak maksud gue? Iya. Nah sementara dia dibilang nggak lucu di kehidupan nyata, itu jadi Masalah. nggak masalah. Jadi tuh maksud gue nggak lah pokoknya gitu. Nggak nyambung. Payungnya nggak jelas. Iya, nggak jelas. jadi nggak kan jelas. juga nyata, kehidupan nyata juga nyata. Gitu Iya, kan. buat Iya, gua sama buat dengan gua nyata, nggak pas di kehidupan situ. nyata. Karena Pas itu. Seakan-akan Suci ini bukan sesuatu yang nyata. Nah, iya, benar. Karena Suci ini kan nyata dan lu nampil tuh bukan film kan. Ini nampil bukan berdasarkan skrip ini, kecuali Suci itu sebuah skrip. Dan lu di skrip itu lu nggak lucu, di dunia nyata lu dibilang nggak lucu beneran, nyambung keresahannya gitu. Kalau udah selesai dia kan udah lucu nih. Iya. Dia tuh udah nggak ada sebagai public enemy lagi kan. Udah ya bukan itu. Berarti dia itu udah nggak bisa bilang kalau dia ini nggak lucu lagi. Jadi udah selesai nih. Sama ini sih, Yud. Jadi Makanya gue kedepannya kalau lu nggak lucu ya lu kepleset kan. Iya. Bukan berarti lu nggak bisa lucu. Betul. makanya ya gue tuh selalu bilang ke Adri tuh materinya tuh Pulang, kayaknya suruh pulang. bukan
Apa sih yang lu kemarin bilang tuh? Pengen Andre, jangan pengen- percaya sama diri sendiri. Andi tuh pengen Di situ tapi. pengen terkesan ini, Win. Pengen terkesan tulisannya tuh indah gitu. Siapa? Andri, Iya. gue tuh sebel banget sama punchline materi dia. Premis umur jodoh di tangan Tuhan. Apa? Dia bilang apa? Jodoh, Jodoh, mati, mati, cosmic itu di tangan Tuhan. itu Tapi terlalu balik lagi itu mah karena emang personanya dia persona bapak-bapak kocak itu masih pantas-pantas aja tuh. Tapi nggak lucu. Iya. tapi secara ini tuh terlalu jauh maksud gua. Oh kita nggak Mau ngomong diindahin, lucu aja. Iya. Karena Ada orang cosmic di tangan juri kok. Oh. Lah iyalah. Masuk ke mic ya. Kenapa? Nah iya kalau buat gua dari penampilannya Andri Sakti itu bisa aja bagus kalau dia si premis yang di depannya dihilangin aja langsung Suci 12 kalau ibarat film, Ya. gua adalah penjahatnya. Cepet tuh. Dar. Penjahatnya karena kalau ada yang cosmic gue yang disalahin. Habis itu masuk ke Joker, habis itu masuk ke sinopsis ceritanya. Yang soal antagonis sama soal nggak mau kombut itu tuh di luar hal Iya, iya. yang Udah beda, ini udah beda, premis. sayang aja. Iya, iya. gitu. Ya sama itu sih dia terlalu berani. Padahal gua nggak ngapa-ngapain. Kita pasti pengen jadi karakter utamanya, jadi jagoannya. Masalahnya realita tidak seindah itu. Gue nih kalau ngebayangin Suci 12 jadi film, kayaknya gue di penjahatnya. Gue musuhnya. Karena siapapun yang close mic, yang disalahin gue. Kenapa? Padahal gue gak ngapa-ngapain. Kenapa keberadaan gue di Suci selalu dipermasalahkan orang? Kenapa? Penonton tahu jawabannya karena gue nggak Iya, lucu itu. Itu kenapa dimasalahin? Padahal gua nggak ngapain. Lu ngapa-ngapain? Lu ngapain, itu tuh, itu, nah itu yang dibilang marah-marah, cuman nggak ada konteks, jadi cuman ngomel-ngomel doang gitu. Jadi tuh ya enggak gitu. Penonton tuh Nonton tahu jawabannya. Itu udah bener. nolak, iya. Iya. Eh, Kenapa dia sendiri- di keberadaan Kata gue gua Andri Sakti makan dulu. dia ngejelasin kan, Iya. gua selalu disalahin kalau misalkan ini keluar. Nonton udah tahu sebabnya. Ini selalu aja mbak. Gua Oh, dia masih mempertanyakan. iya kenapa sih? Iya dia masih mempertanyakan itu aneh sih menurut gua itu sih. Iya. Ya jawabannya penonton tahu masa kayak penonton yang jawab, Iya. Bang, karena waktu masa digituin. Iya. Nggak lucu apa? Iya. Itu kalau ada yang penonton iseng nelpon dia lagi di panggung nelpon. Lu nggak lucu. Masalahnya. Nah, itu kalau yang salah Ili Ripai dikedepanin, orang tuh dia kayak mengiyakan dulu kan jadinya, baru bisa hal lain dibahas gitu. Iya. Jadi kayak dia ini ngomongin soal film, diisi aneh-aneh, film lagi. Ini kayak isian ini cuma buat isi waktu doang. Paling bisa pindah ke depan gitu. Tapi secara penampilan gitu, Ya, dibanding dia sebelumnya, oh jauh. itu banyak teknik yang lebih beragam sih dari Ini jauh dari punchline. secara tulisan udah jauh lebih Iya, matang iya. dibanding yang Lebih- sebelum-sebelumnya lah. Gue mah jadi mempertanyakan kalian berdua tuh, kok banyak komentar ke Andri Sakti. Di sini ngobrol nggak sih? Maksudnya? Sama gue mah masih ngobrolin ya. Sama Kan gue dia dong. komentar, Oh, iya. kenapa begini, lu ini kok bisa masih nggak ngaku? Kenapa nggak ngobrol waktu dia kesini? Ngobrol. Cuma kan yang dipakai kan bukan yang dari sini. Nih, Win, gue tulis nih ya. Ini omongan gue ini udah gue chat ke dia. Heeh. Nih, mana? Bentar. Dari sini, Nih, yang main masalahin- cepet aja. masalahnya- Bisa main cepet aja. Kalau Suci 12 jadi film, gue yakin gue musuhnya itu. Satu. Ripai urutannya kebalik. Terus yang soal Thanos. Nah, ini habis itu voice note. Voice note gue ngomong udah bilang yang soal antagonis dunia nyata sama dunia film itu lu nggak pas karena Suci itu dunia nyata. Jadi kalau ditanya ngobrol atau enggak, ngobrol. Mas Heri nggak ini? Nggak, ini- Nggak mau ngobrol Mas Heri? Masih masuk Nggak mau ngobrol? Kan gue bilang nggak usah bikin materi sendiri dulu. Tapi lucu banget loh. Oke, orang lain bilang lu percaya sama diri sendiri, enggak, lu nggak boleh percaya sama diri sendiri. Itu lucu banget. optimis nggak dioptimis. Maksudnya, Disuruh pesimis. Nah, terus itu adalah satu-satunya momen gua kok iya ya? Kok bener ya hubungan ini ya? sama yang soal premis itu narik kepanjangan udah sempet disampein Win. Udah sempet sampein soal
itu tuh nggak penting buat lo pakai payung premis itu di set ini karena jadinya jauh. Jadi kalau ditanya udah disampaikan. Cuman dia percaya sama dirinya sendiri. Dia nggak percaya sama orang ini, dia percaya aja sama diri sendiri. Makanya muncul, jangan percaya sama diri sendiri. Itu sebabnya. Dia dalam pikirannya orang gue yang suci ngapain udah repot. Dia masuk suci. Gue yang kompetisi. Kenapa lu duaan yang repot? Percaya gue lah sendiri. Pada akhirnya kan di tangan sendiri keputusan. Iya betul. Betul. Gak bisa disalahin juga. Nah, Anti Sakti udah stop kita bahas Anti Sakti. Dewa enggak? Lo udah nonton atau belum? Menurut gua, Hah? Dewa Angga harus sih yang close mic. Iya lah. Iya. Nanti abis ini abis Bukan ini kita personal nonton. ini. Soalnya dia ngomong kayak gitu, gue harus bandingin sama Ambon. Oke. Ambon itu yang pura-pura ngeblank ya? Iya. Lu bandingnya apa? Ambon itu action pura-pura ngeblank nggak dihargain waktu syuting. Ya soal baju basah sama Lanjut. Ada banget dulu. Harry Hore. Apa? Iyalah. Close mic, Bang. Ini kacau banget bang menurut lo. Kacau lah. Tiap punit lu ngomong kayak gini, harusnya close mic siapa tuh? Iya. Banyak hatersnya Dewa Angga gara-gara dia. Enggak anjir. Bukan. Enggak. Kenapa bang? Sekacau apa ini buat lo? Pertama, ini yang paling penting nih. Nggak ada kan kalau stand up itu kan kita ada sesuatu yang dibela kan, Iya. sesuatu yang disuarakan lah. Hmm. Itu udah dasar banget loh. Yap. Dari itunya tuh udah ngaco banget tuh. Dia bangga. Dia sampai apa namanya? Sampai langganan segala macem. Ya. Ya apa ya? Oke. Jadi Apa yang mau dibela kesan itu apa gitu kesannya. Ditambah cuman ini sih kayaknya emang nggak semua yang dilihat tuh bisa disampaikan itu, di panggung dah. mungkin maksud Bang Heri itu, Pip. Lu di stand up itu, ini kan waktu lu cuma 4 menit atau 5 Iya. menit. Lu tuh harus jeli memilih cerita apa yang mau diangkat. Iya. Dengan latar belakang yang mudah untuk disampaikan. Iya, dan ini lu udah dalam kompetisi, jadi lu perlu jeli memilih itu. Kalau menurut Bang Heri yang dipilih sama Dewa nggak sudut pandangnya, Kurang relevan. iya kurang masuk. Betul. Itu. Jadi harus memilih objek yang semakin relevan, semakin bagus, semakin dekat, semakin bagus. Iya. Betul. Yang bener-bener dia bela lah. Iya. Apa yang pengen dia bela sementara orang lain tuh bertolak belakang sama itu minimal banget gitu ya. Kalau buat gua sebenarnya kalau kita ngomongin dari penampilan dia, di awal itu udah salah banget. Soal Saya Dewa Angga dari Desa Gondang Legi, Kabupaten Malang. Yang mana bagi orang Gondang Legi, apapun tayangan dianggap film. Sinetron, drama, Family 100 itu semua film bagi kami. Jarak ke bioskop itu 30 km. Jarang nonton. Jadi tontonan paling laris di Gondang Legi adalah film Dracin. apapun tayangan dianggap film karena nggak ada nonton film jaraknya 30 km. Tuh. Jadi nontonnya Dracin. Nah, sebenarnya yang mau dibahas abis itu turunannya Dracin kan. Jadi premis yang diangkat soal nggak apapun yang dianggap film 30 meter itu cuma bridging. Lu bisa dibuang. Iya, lu pakai bridging untuk di awal cuma untuk Dracin. Kalau emang lu konteksnya mau ngobrolin Dracin, mau ngebahas Dracin, premis lu datangnya dari sini dong. Iya. Kan bukan tentang jauhnya, bukan tentang apapun dianggap film gitu. Makanya padahal Bisa ngambil menarik tidak menarik sebuah film itu tergantung penontonnya siapa. Ya. Iya. Film aneh itu bisa jadi karena elunya nggak suka. Iya, iya. Ya tau nggak ngebela kenapa sih lu nggak suka Dracin padahal ini gitu masa? Nah. Iya, Iya. maksudnya dia gitu. Jadi ada yang dibela gitu. Atau bisa juga kayak di daerah gua Gondang Legi, kita tuh nonton Dracin. Bukan untuk nikmatin filmnya, tapi buat belajar bahasa Mandarinnya. Atau nggak gini? Itu kan nyambung sama dia TKI ini. Itu Iya. lebih pas gitu. Atau nggak gini? Bapak saya dulu pernah main Dracin. Ya Allah. Ya Allah. Berarti sampai speed game. Itu. Ya. Nah, saja mas. jadi karena dia sudut pandangnya nggak ada. Tisu ada mas juga? Ada. Situ tuh. Bingung apa yang mau dibela, jadinya
penonton juga apa sih nih Iya. arahnya gue mau dibawa kemana sih nih gitu. Betul. Jadi Mana premisnya awal cuma bridging. Ngomong apa sih gitu kan? Iya. Iya, Gua kan udah mengamati delivernya kan. Anjir, Udah bener deliver. delivernya yang teriak-teriaknya kadang kencengan, teriak-teriaknya juga terlalu keras gitu. Nih teriak-teriaknya udah nggak terlalu keras. betul. Pas ini Nah, itu tuh. titik tawanya ini loh, titik tawanya. Yang pertama emang ya sikap mungkin adalah, cuma yang lu bilang tadi bang, ngebela sesuatunya itu emang nggak terlalu terlihat dan kayaknya memang dia pengen ngasih tahu dialog Dracinnya itu. Punchline itu kalau udah dialog, punchline-nya kalau udah adegan emang harus bertubi-tubi, tapi Iya. kurang aja buat gua LPM-nya kurang banyak pukulan di situ. Iya, makanya kalau lo bermain theater of man itu, yang paling enak kan kalau premisnya udah enak, punchline-nya udah enak, baru tuh lu bisa tuh menggiring orang ke dalam pikiran cerita lu gitu. Ini kalau belum ada yang bisa dibangun, tiba-tiba lu bermain ini jadi kayak penonton, ini ngapain sih gitu jatuhnya. Iya kan? Teater of Man-nya belum dibentuk. Iya, belum ada itunya gitu. Meskipun bagusnya dari Dewangga ini, meskipun tipis banget taunya, tapi dia mental tuh kuat tuh dia. Dari tatapan mata itu benar-benar, wah bagus banget tuh dia, nggak goyang, nggak apa, seolah-olah iya masih lucu di kepala dia nih, wah lucu nih, masih masih lucu nih. Gua nggak ke situ. Kalau itu hinaan itu. Gua sih ingin memuji bagian itunya gue. Iya, itu bagus banget. Nah, kalau lucu di kepala sendiri itu makian itu. Tadi nggak direkam sih. Tadi kan direkam itu. Ini baterainya tadi habis. Jadi yang itu sih tetap kerekam. Iya, itu padahal di sini tuh bagus banget. Kalau itu nyampe aja apa yang mau digambarkan, dia bermain kayak gitu tuh. Enggak, terlepas dari itu kita ngomongin mental kan. Posisi dia di panggung toh. Jadi kalau secara mental dia di panggung udah kelihatan banget kalau Dewangga ini panggungnya banyak. Oh iya. Ya. Enggak, gue bener mau benci kalau kayak gini. Iya. Panggungnya banyak, jadi nggak kena mentalnya tuh. Gue hampir nggak ngelihat goyang ya. Iya. Mungkin kalau dilihat lebih teliti kelihatan. Tapi secara general nggak kelihatan. Nah ini emang mental orang lama, mental Iya. jam terbang. Harusnya udah ada tuh kayak nelan ludah dikit-dikit apa ya kelihatan tuh. Tapi dia nggak ada di situ. Atau matanya mulai kosong Kosong. sedikit. Iya. Udah mulai putih semua tuh. Undertaker tuh biasanya tuh. Nggak ada. Nelan ludah sih paling ya. Iya. Atau lihat juri. Lo nggak minta ulang. Minta kate, minta ulang. Minta ulang. Kate. Ulang. Itu makanya. Tapi kayak harus ditrim nggak sih materinya? Maksud gua banyak panjang banget, set apa panjang. Itu tuh yang kerasa panjang yang karena di Ada akhir dua itu opsi. kan. Ada dua opsi. Bisa di trim atau tambahin punchline. Alpan Iya. kayak ya. Yang bikin Nah, yang nonton soal bangun. yang soal dia di akhir mempraktekkan itu kan ada tuh dia coba ngisi tuh. Jadi adegannya tuh gini. Tuan Supri itu akhirnya menunjukkan kekuatan dia saat dikeroyok sama perguruan lain. Dia nunjukin kekuatannya. Set! Yang ini kaget kan. Apa itu? Itu adalah kultivasi tingkat surgawi. Bagaimana bisa dia seperti itu? Satu-satunya yang bisa mencapai tingkat itu adalah Tuan Supri. Siapa kamu? Aku adalah Tuan Supri. Bagaimana bisa kamu tidak tahu aku? Tuan Supri. Dasar murid-murid bodoh. Ayo cepat minta maaf. Ayo cepat. Minta maaf. Tuan Supri, jangan sampai menyinggung dia lebih dari ini. Kalau kita menyinggung dia, kita akan tamat. Dia adalah Tuan Supri, penguasa Kabupaten Jido. Jangan... Tuan Supri, mohon maafkan kami Tuan Supri. Cuman emang gak sebanyak itu ngisi kan yang pelan-pelan Pak Supri sama kecepatan Gondang Dalu apa? iya itu kayak Gondang Legi. bukan itu di Gondang Kecamatan dia. Cido. Oh. Nah, orang Jakarta nonton itu, misalkan yang anggaplah itu diksi lucu ke Kecamatan Cido ya, kita tuh nggak tahu itu. Bisa main detail kalau mau. Iya. Kalau mau main detail sekalian biar dapat punchline di detail nggak penting. Iya. Nah, Ya, itu. orang Malang, apa tadi? Orang Malang, Kecamatan
Ketua Sido, lagi. nah. Badan Gondaan Letih, RT 1 RW 5 di samping rumah Pak RT Salim. Biar orang Orangnya jadi baik, Iya. bahkan Sekalian pagi-pagi tuh. suka nyapu di depan rumah. Iya. Kamu mau nggak berteman dengan Nana? Jadi rispo. Dulu kan, Iya, kalau mau benar. main ke detail sekalian Iya. yang sampai nggak penting. Sampai punchline. Iya. Sampai ke punchline. Soalnya atau nanti Pak Salim suka nyapu di pakai kalau suka pakai baju warna putih kalau sore-sore. Kalau masih belum lucu gue ceritain Pak Salim terus nih. Itu mental sih. Mental. Harus berani. Itu harus pemain itu. Nah itu. Tapi sebelum ke closing yang meledak ya tadi kita ini Terus ini meledak gini. Gitu tadi. Dulu waktu episode berapa? Tapi gini, gua nggak yakin penonton di studio tuh tahu Dracin deh. Maksud gua 100% tahu Dracin deh. Nah itu, kayaknya itu komentar Bang Radit juga deh soal relate yang ngomongin sama audiens gitu. Karena ini udah buat perspektif Jakarta, 30 km tuh deket atau jauh? Deket. Makanya emang 30 meter 30 km. 30 kilo males ke bioskop gua kayak Itu orang gua bermain Citayam. Jakpar lebih jauh dari itu. Orang Citayam Dia tiba-tiba ke Pare-Pare. Enggak ke situ. Nggak mungkin maksudnya bukan ke depan, ke atas. Jauh lagi Kalau itu susah. Susah. Nah, jadi sebenarnya Gunung kalau Everestnya 8 kilo Iya. Nah itu, dia Iya, 30 ini 30 buset. kilo. Ini untuk Gila. bulan. maksud gua, kalau lu mau konteks jauh, bilang jauh banget, pakai penekanan jauh Jauh aja. Karena 30 kilo di sini, Deket. Citayam SCBD 30 kilo. Iya. Itu Oh, Citayam SCBD gua udah cek 30 kilo. Iya, iya. Anjing, hari-hari lagi itu 30 kilo gitu. Nah, itu. Jadi buat perspektif Jakarta, 30 kilo tuh nggak kerasa Kejangkau. jauh. Jadi Bisa kejangkau. kalau kan dia maksudnya adalah Gondang Legi ini terpelosok ya. Kok jauh sih, tapi nggak sejauh itu Iya, lah. adanya di pelosok, jauh dari bioskop. Jauhnya 30 kilo, nggak jauh lagi gitu Nggak jauh, kalau buat mau Jakarta. taruh 120, 130. Bohong aja kayak kan lu nggak keberatan kan untuk bohong? Jangan. Iya. Bercapi loh Dia nih. ngomong ya. Kalian juga jauh banget, pokoknya jauh. Sampai apa main di hiperbola kan bisa gitu. Itu dulu pernah kita bahas yang show berapa gitu. Dia tuh mungkin malas bertanya ke orang-orang Jakarta untuk Oh iya, kita pernah bahas. merelevansikan keadaan itu gitu. Mungkin kalau dia nanya ke teman-teman kombutnya atau Bisa segala macam, ngebantah. iya om gue ini deket tuh mungkin gitu. Jadi ya memang dia sangat-sangat percaya dengan dirinya tapi sendiri. mungkin- semua peserta kayaknya bisa jawab kalau 30 kilo tuh nggak jauh ya. Tapi Iya, jauh di kampung jangan-jangan sama jauh di Jakarta Nah, itu. atmosfernya Beda. berbeda. Tapi Tapi penontonnya Jakarta. penonton Jakarta. Poin dia. Jadinya- Betul yang lu maksud itu betul 30 kilo di daerah Iya. itu terasa Kan itu jauh. Ada harus- buaya betul. dulu, ada buaya. kelinci, kapibara, Ada buaya kapibara, ada zebra, Ali, gajah rintangan Tahu ketemu suku pedalaman dulu. Dikejar. Oh, ada kanibal. ada main Jadi jauh. Iya. Atau jalan kaki. Apa? Dia bisa jadi tanpa sepatu. mau belain dewangnya nih. Gue pakai flying fox. Oh, atau bisa dibilang 30 km jauh banget karena tidak ada kendaraan. Iya, Bisa, sama ini tuh. bisa itu. Iya. Ya itu Stasiun bis terdekat adalah sekitar 15 kilo dan di desa kami Iya. tidak ada motor. Stasiun terdekat stasiun TV RCTI misalkan. Itu bisa. Jalan kaki juga oke lah karena kami cinta olahraga. Iya. Udah terlalu positif thinking kita. Iya, jadi itu nggak nyampe ke audiens Jakarta Iya, sih. iya, Jadi iya. udah mah premisnya bridging, premisnya ketolak di Jakarta yang 30 kilo tuh Padahal dekat gitu. jauh banget itu. Sebenarnya Tanpa penggambaran angka tuh bisa. angkanya dibuang, tapi harus ditambah hiperbola Mas Yuda. Ya, jauh banget. Lu naik motor nih sampai sono tinggal kerangka. Nah, iya yang begitu-begitu, yang begitu-begitu. Iya. Kelihatan tuh jauhnya tuh. Lucu lagi. Iya. Ya kalau punchline zaman dulu, Rossi kesana ngeluh. Nah, gitu. Iya. misalnya. Anak touring kesana nggak ada anak touring kesana. Gitu. Misalnya. Gua masas sampai sono minta pijet balik. Apa? Gua masas. Kesana pijit balik. Kan jauh. Udahlah itu tinggal dah. Indomaret, Alfamart masih mitos misalnya gitu. Kalau ngelepis belum ada. presidennya masih Soeharto. Misalnya gitu. Kata enggak nih.
Mata uangnya sobekan kardus. Kalau itu kan maksudnya tertinggal, udah bukan jauh lagi nih ngomongnya. Celana lepis belum ada. Iya. Nah, beatnya tuh jadinya bermasalah karena itulah. Abis itu sudut pandangnya mau diangkat juga aneh tiba-tiba. Kalau emang dia bilang apa serunya nonton Dracin ternyata seru, harusnya dia buat ketidakpercayaan dia dulu. Kalau ini kan cuma mempertanyakan apa serunya, ternyata seru. Seru, Ya. benar. Itu kan sebenarnya kalau secara beat ada tuh Bang Radit yang kayak gitu, yang ngata-ngatain orang di mobil. Ternyata lega. Lega, tapi kan Bang Radit ngisi ini dulu nih. Kayak kenapa semarah itunya diisi, kenapa nggak serunya, jadi harusnya diisi dulu biar waktu dia bilang ternyata seru, orang tuh kebalik perasaannya. Itu agak panjang gitu jadinya. Nah, makanya tadi dibilang karena penonton Jakarta nggak relate sama Dracin, meskipun itu nggak relate, kayaknya bisa banget dibawain dia dengan memberikan dia informasi tentang Dracin itu apa gitu. Iya bisa pasti, Iya, harusnya bisa sih. Jadi emang salahnya itu bukan masalah dia ngebahas Dracin, berarti itu cara Iya. memasukkan unsur-unsur kenapa sih orang harus percaya ada Dracin ini gitu. Iya kalau gua salahnya satu, premis yang diangkat, premis bridging. Kalau Iya. lu mau ngomongin Dracin, ya premis lu tentang Dracin. Iya. Terus kalau sudut pandangnya mau soal orang nonton Dracin karena belajar Mandarin, itu kan bisa ditaruh di awal tuh, karena nyambung sama Iya. beat dia sebelumnya soal TKI kan, turunannya kan bisa banyak. Oh, jadi waktu nonton Dracin gini biar nanti waktu ketemu majikan di sana kayak gimana? Ada alasannya Bisa ya? main ke situ kan. Itu sih benar. Jadi itulah agak bermasalah banget. Atau dia suka nonton Dracin karena dia lebih suka bokep Cina daripada bokep Jepang. Nah, Bisa. Bisa dong. Bisa lah. Bokep Cina lebih seru juga Pin, soalnya. gue mau tanya dah. Apa? Biasanya kan orang tuh kalau nggak kena misalkan dengan setup panjang goyang nih. Apa sih yang bikin komik itu tuh setup panjang tetap tegar tuh apa? Selain jam terbang? Setup panjang. Maksudnya apa sih? Punchline-nya kena apa enggak? Enggak, enggak. Punchline-nya enggak kena juga. Nggak kena. Ya semua goyang dong. Dewa kan enggak aja. Siapa? Ya Setup maksudnya panjang. Punchline enggak kena. ngebentuk mental itu tuh jam terbang mungkin ya? Jam terbang kalau itu mah. Atau bahasa Inggrisnya flying watch. Bawa. Dia jauh-jauh ke situ cuma buat ini ternyata. Supaya bisa masuk play watch ternyata nge-set up tadi pertanyaannya. Enggak, maksud berarti kan harusnya orang kan akan susah berdelivery kan. Ada goyangnya, ada apanya. Iya. Nah itu tuh sebenarnya penting banget sih. Kalau itu mah bukan Mental hubungan juga. ke delivery dong, itu mah hubungannya sama mental. Dewa Angga sama mental, nih, Dewa Angga, Ambon, itu udah mental top level itu. Ada sakti. Wah, Iyalah. batu itu bukan mental top Loh, lah itu. Iya, batu. tapi bukan mental yang seperti Andre Sakti yang kalau gua ngerasa sih Andre Sakti mentalnya Belum. dia emang kuat malu aja. beda sama malu. mentalnya Ambon, Ya. Dewa Angga. Gua tuh ngerasa, gua kan tebak-tebakan sama bocah-bocah. Siapa nih juara 1, siapa juara 1. Gua awalnya tuh megang Ambon. Kasih tahu Pip. Katanya mau ngomong. Di nanti sini. Nih langsung Langsung Ambon Ambon. dulu aja ya. Boleh, Iya. boleh. Oke. Kenapa Ambon? Rizky Ambon. Tetap Rizky Dewa Ambon. enggak? Tetap Dewa enggak? Dewa enggak lah harusnya. Tetap Dewa nggak setelah nonton Rizky Ambon? Dewa enggak closing gimana? Masuk sound. Rizky Ambon closingnya terbaik sih. Terus juga ini apa? Cut! Cuman acting kali ya ampun. Ya ampun, udah seneng aja lu peserta. Gue cuma acting. Hapus nilai lu hapus. Nilai ngeblank gue hapus, gue cuma acting. Gue cuma acting. Sampai lu tulis. Gue habisin keluarga lu. Ya, kematangan seorang stand up komedian kelihatan di sana. Bener. Ya. Mental. Dan dia kan pura-pura ngeblank. Matanya kosong tau waktu dia pura-pura. Bakat aku. Sama bibirnya juga. Iya kayak Iya, anjing benar, beneran kayak Ili berharap harusnya gue gitu juga kali ya. Sampai penonton ada yang ngira dia ngeblank beneran kan? Iya. Udah ada salah seorang pulang. Kebanyakan. Banyak kan. Bola. Iya. Bagus banget dan jadi waktu dia pura-pura ngeblanknya dipatahin, peserta gue bohong anjing terus ke juri. Hapus nilai ngeblank gue bagus banget.
Bagus banget. Kalau nggak punya mental sekuat Ambon sih, Iya. mau pura-pura blank, boleh beneran. Ili tadi gitu. Gue pura-pura ya. Terima kasih. Terima kasih. Pengen pura-pura. Itu juga astagfirullah, astagfirullah. Wendy. Iya. Ulang. Nah itu Apa kue kering? kuring. Itu acting doang ya. Kue kering. Acting gue kering tuh jangan tuh acting tuh. Babab. Ternyata semateng Ambon juga ya. Iya. Nah, Ambon tuh di bagian closing itu bagus banget. Bagus banget. Cuma ada bagian depannya yang agak terlalu panjang dan kosong. Gue nggak ngerti kenapa. Padahal premis yang diceritain itu menarik banget gitu, yang soal Iya. dia tuh premisnya sedih nggak dihargain, yang soal makeup Karena pemain dan baru lain-lain, ya. segala macam gitu. Karena menurut gua ketika gua syuting di film itu, ternyata kalau peran kita cuma sebagai supporting dan figuran, pedih. Gak dihargain, gua nggak bohong. Waktu itu posisinya gua mau take. Kata krunya, Bon udah mau take ya, tolong ke ruang makeup. Siap. Gue ke ruang makeup. Gue bilang, Kak aku mau touch up dong. Dia ngomong gini, udah gak usah touch up, scene kamu juga cuma gitu doang. Kata gue, ya udahlah, peran gue kosan doang juga, anak kosan harus natural kali. Pergi pas mau take, tiba-tiba sutradaranya Pak Monty ngomong, lu belum touch up ya? Iya. Ini orang makeup mana ini? Rizky Ambon mau take, kok belum di touch up? Orang makeup keluar ngomong gini, iya sorry, tadi aku suruh touch up, dia gak mau. Sakit hati gue. Sakit, lihat kalau gue sukses, lihat. Lihat kalau gue sukses. Gue punya PH jadi sutradara, melihat abis lo sama gue lo. Abis tuh orang sama gue tuh. Gue bikin film, gue hire dia. Gue hire jadi makeup film gue, terus gue bilang tuh ada 1.000 orang tuh dandanin jadi zombie. Biarin, capek dia. Biarin, udah mas capek. Gue dandanin jadi zombie semuanya. Dia nggak dihargai. Itu kan padahal relate banget ya. Iya. Sebagai pemain baru gak dihargai sama kru-kru gitu. Bukan relate, lebih ke ceritanya pengen bisa buat orang denger itu ada gitu. Tapi ceritanya menarik gitu. Cuma mungkin isiannya sih yang jadinya orang nggak nangkep ya. Sama hukuman ya sih, gue bermasalah dengan hukuman ya gue. Karena dia, gue disuruh make up, itu udah suruh gini, pokoknya dia sebel sama orang make up lah intinya kan. Dia sebel sama orang make up, terus nanti gue kalau udah berhasil, gue punya PH, gue mau undang dia lagi, gue sengaja hire, gue dandanin 1.000 zombie. Seneng ya. Kata orang makeup, alhamdulillah. Iya. Job Itu bukan hukuman, Iya. itu alhamdulillah dapat Rezeki. zombie 10.000. Iya. Iya. 1.000 ya, 1.000. 1.000 orang jadi zombie. Dapat duit 1.000 klien nih. Kali 1.000. Kali 1.000, satu zombie berapa Iya. budgetnya? Kecuali- 1.000. Capek. Tapi Tapi tinggal bawa asisten, ngajak Iya. teman-teman beres. Iya. Kecuali dia harus bikin zombie itu zombie beneran. Oh, begitu dulu. Itu baru hukuman. Iya. Nah, kecuali yang ngomong gitu, di makeup udah kayak zombie. Lah, kok makeup dong? Zombie beneran lu ngomongnya. Itu bisa. Enggak juga sih, Bisa. tetap enggak. Coba poinnya adalah, kita nggak ngomong lucu enggaknya ya. Ya. Baru ngomongin si Premisnya. ya premisnya landasan berpikirnya setup. kan, gitu. Nah, mungkin bisa diganti dengan yang beneran sifatnya itu Jahil. Dendam dan lebih menggelitik Jahil, sih. menyulitkan, Iya. Menyulitkan. atau bikin sakit hati, begitu. Atau misalnya Lebay. Ya, disuruh lebay makeup bisa. zombie ternyata butuhnya jadi pocong. Diulang lagi. bilangnya Udah jadi Pocong pocong. jadi tuyul. Nanti Nah. misalnya atau dibikin cerita kayak itu bilangin anak makeup zombie gitu. Bilangin terus bilangin lagi ke kru yang lain. Lah kok zombie sih? Kan pocong goblok. Nah. Jadi krunya juga yang ngomong, Iya. krunya juga ngomong terus kayak, "Lah tolol kok pocong sih kan bener zombie." Zombie Balik lagi. Zombie Iya. goblok. Gitu. Sampai dia mati jadi setan beneran. Itu kan budgetnya kan untuk satu orang. orang. Tapi make upnya gonta-ganti. Iya. Repot jadinya. Iya. Kalau 1.000 seneng dia tuh. Ribu seneng. Iya. Ribu seneng. Atau itu. Kayak orang catering tiba-tiba dapat 1.000, ya happy banget. Kecuali kayak Ili ngeblank, pas dikasih 1.000, Iya. Atau ini. Gua kalau dapat berkah malah takut. Yang keduanya ada dah selain ini balas dendam sama siapa sih? yang Sama, kedua hair dryer. Hair dryer. Hair dryer dibawa ke zombie lagi. Nah, jadi di bagian itu sih
balas dendamnya kurang menggelitik. Jadinya cerita yang udah menarik itu nggak terbayar. Iya. Terus yang soal depannya kan main 2 scene, off karakter bla 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 lah. Iya Ini tuh. bagian paling panjang itu sih soal sedih nggak dihargain sih. Gua lagi-lagi kenapa nggak, meskipun begitu ya materinya, gua nggak setuju dia close match di malam itu, karena bener dah kalau lu detailin lagi, Ambon sama Dewangga tuh si Amu tuh lebih banyak teknik yang dipakai tuh. Keberanian yang diambil Iya, juga banyak. ada egg out-nya, bahkan ada callback-nya, bahkan ada yang dilakukan si Dewangga ngomel-ngomel, Riffing-nya riffing segala ada. macam itu, meskipun nggak sempurna tapi tuh bagus banget dibanding si Dewangga gitu. Makanya gua nggak setuju untuk dia close match malam itu sih, Geser. gitu. Ditambah premisnya juga sebenarnya bagus gitu, sementara Dewangga kan premisnya kan enggak gitu. Itu kalau sih menurut gue. Cuma ini masalah dari Ambon yang sering gue bilang di beberapa episode sebelumnya sih, kayak menyepelekan panggung Siapa? sih Ambon ini. Nah, ini Cara penampilannya gue coba, ngerasa coba. gitu sih. ini memang masalah saya dari awal ini, prediksi saya dari awal memang saya berpikir saya megang Ambon. Oke. Juara 1. Tapi Ambon ini seperti pisau mata dua. Oke. Salah bikin. Orang-orang, Salah bikin pisaunya. Istilah. Orang-orang kayak Ambon ini kan orang-orang yang sudah punya pengalaman, panggungnya udah banyak, udah matang lah dia. Nah, alasan Ambon masuk suci itu kan biar punya suci. Ya, Biar punya punya titel. gelar suci, karena kasusnya itu dia diundang suruh kerja begitu, dapat job maksudnya, dapat job terus tanya Mas Ambon suci berapa, bingung dia jawab. Iya, ada di materi ada tuh. Oh, ada di materi Ada. itu. Nah, akhirnya dia masuk suci. Dan karena memang itu kan tujuannya. Nah, orang-orang kayak Ambon itu jadinya tuh orang-orang yang tujuannya sudah tercapai, jadi dia di show itu nothing tulus. Ya udah gue mau happy aja, gue mau show tiap minggu gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh ada kemungkinan satu, dia lepas banget sampai final. Ya. Jadi nothing tulus tuh, ya udah gue mau happy aja dan beneran happy. Atau yang kedua, menyepelekan. Iya. Nyepeleinnya tuh, ya udahlah, ya udah gue mau happy doang gitu. Iya. Nah, Beat lu yang ini gimana? Jadi begitu. Ngerasa gak? Karena itu terjadi sebelumnya mas. Yang Di soal? Bonar. Oke. Pecah-pecah dar jatuh. Nah. Bonar kan udah oke juga lah pada saat itu. Iya, Tidak sematang Ambon hari ini, tapi Bonar pada saat itu juga udah matang. Iya, Itu udah termasuk komik matang. Dar kan tertinggi tolong kan gitu. Nah sebenarnya pas Ambon dar terus dia bottom 3 kan. Iya. Gue happy itu Ambon bottom 3. Happy gue karena Shock terapi lah. karena kalau Bonar kan nggak sempet bottom 3 dia langsung hilang. Iya. Ini ada bottom 3 ini sempet mikir lah gitu. Gue happy pas bottom 3 tapi kalau dibanding sama ini Sama Dewa enggak? aku nggak berani ngomong yang itu. Dia khusus keputusan emang. Khusus dia, Iya, khusus keputusan. Tapi kalau gue ya Ambon. Nah karena pas banget Jawin ngomong, ternyata gue tahu alasannya Ambon kadang tampil selepas itu, mentalnya juga udah seberani yang kita lihat. Ada alasannya ternyata, karena gue juga sepakat bahwa gue udah bilang juga Win, Ambon ini bisa orang yang bisa lucu dikasih tema apapun, bisa lucu di situasi apapun gitu, dan itu di luar kita udah tau lah Ambon selucu apa gitu, Ambon semeledak apa. Tapi ini kan cakupannya kompetisi nih. Gue sering banget ngelihat delivery Ambon yang kadang apa ya, gimana ya, gue mengalusinnya kayak lu tuh delivery gestar gitu kayak lu kayak Belum cocok ada di situ lu. iya ada gitu kayak belum lu nyampe. Marcel pas transisi sukses kalau gue gitu. Maksud lu apa? Gua nggak- Maksudnya gini, ternyata di Suci ya, yang gue lihat ada momen penonton itu menerima persona masing-masing, baik persona, baik materi, baik deliver. Ambon mungkin secara persona udah dapat nih, penontonnya udah tahu personanya, oke, kadang marah, kadang kenceng gitu. Terus Mukmin personanya udah kadang kenceng, tapi ada satu deliver yang cara penyampaian Ambon yang belum didapat sama penonton, itu tuh masih ada beberapa. Gue lihat dari panning kamera, gue lihat dari komen, memang ada. Bahkan setelah dia ngelempar jokes, masih ada orang yang kayak gitu. Jadi harus ada contoh deh. Halus maksud apa? Delivery. Iya. Delivery-nya Ambon. Ngerasa diri dia udah besar banget di Suci Iya, itu. Positioningnya superior. Iya, Bukan padahal- ngerasa sih. Positioning delivery-nya
superior. Padahal di penonton kayaknya belum nyampe Iya, ke titik itu untuk nerima itu Ya, kan. karena di kompetisi gue ngerasa emang udah dari nol lagi gitu. Nah, Amboni yang nggak dari nol. Makanya gue sepakat sama yang poin kedua Zawin itu. Kalau mau diputer deh yang beat tentang Gurita beat apa itu? Iya, iya. Yang ada. Minggu sebelumnya. Jadi dia habis lempar punchline terus dia kayak dae. Penonton tuh belum tahu maksudnya apa gitu. Dae. Tolong di Iya, sini. iya. Jadi Gue dari Pamulang. Ada orang Pamulang dengan nekat dagang takoyaki. Dia tuh harusnya tuh ada guritanya, tapi ini nggak ada, tepung doang. Kata gua, bang ini tepung doang, guritanya mana? Ini deh, kata dia. Dai. Bercanda. kayak delivery itu cara Ambon mainnya itu. jadi gue ngerasa delivery mungkin dia bisa bawa itu, ini udah close mic juga kan, di final deh. Jadi kita nangkep, gila keren emang. Waktunya untuk sombong. Ya. Wah, waktu itu sombong, emang lu setenang itu, lu ini itu. Permisinya itu yang belum dapat delivery itu, Ya. persona dan lain-lain Final udah. yang paling gue suka ya, dari semuanya, final paling gue suka itu Oki DM. Suca bang. Peduli Setan final. Oh, bukan? Suca. Enggak, Oh. Suca dan Suci. Peduli Setan. Pokoknya final, gue paling suka Oki DM. Oh iya, gue belum nyaksin malah final KDM di Suca. DM di Suca. Gue masih paling Jadi- bagus. Rizky Prastia gue. Rizky Prasetyo. Gue Arif Berata final Suci 8. 8. Itu mencuri spotlight Arif Berata bagus banget. Balik lagi. Oke deh, jadi Wiro Sableng. Itu anjing. Itu terus. Tapi nggak sekedar gimmick loh ya, dia punya premis loh ya. Oh, ntar gua tahu. Dia bukan jadi orang gila Wiro Sableng, enggak. Nanti kita tonton. Enggak, dia punya premis, punya dasar, kenapa dia lakukan itu, ditambah act out, ditambah visual. Iya itu. Gue lupa. Full. Stand up ada entertain dapat tuh. Nanti kita tonton. Tapi balik lagi soal Ambon. Lo ada lagi yang mau dikomentarin? Cuman kan masalahnya tuh dia abis dari Suca ke Palu. Kabur dari apa sih, Nak? Tapi udah balik lagi deh sekarang. Udah balik lagi. Terus, Udah itu, kalau gue gitu tuh, karena gue gak tahu komen-komen gue baca kayak gitu dan gue juga ngerasa gue nolin tentang apa lah ya, gue Ya. jadi berusaha jadi penonton kayak. Kita nggak tahu Ambon di luar. Oke. Ya itu. Pas di situ gue. Dulu juga pernah dibahas juga tuh persona Ambon untuk dalam tanda kutip sombong itu tuh emang belum cocok karena di hampir setiap show-nya tuh dia nggak selalu Nomor satu. nomor satu Ya. gitu. Mungkin kalau dia mau persona sombong itu sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman harus paling dibuktiin pecah. dulu paling Sama pecah kayak gitu. posisi Dua kali. Bonar. Di Bonar itu Posisi kasusnya, Bonar. Bonar itu Udah beneran. Udah beneran jatuh, ini. stop terus. Nah. Tapi jatuh. nah itu. Jadi perkara apa nyebut 11 ya? Lupa lah. Lu tau nggak? Ini saking kuatnya mental si Ambon ya. Kan gua minggu lalu kan nonton di Suci ya. Nonton live. Yang ini? Bukan yang 5 besar, mau ke 4 mau ke 5 besar. Oke ya. Ambon minggu kemarin yang baru keluar, Hah? minggu besoknya datang nonton teman-temannya loh. Nggak ada kayak gitu. Ya. Kepukul Pirsal. dulu ya, kepukul dulu. Apa? Sedih dulu. Iya, Firsal emang nonton sampai keluar, nggak ada maksudnya. itu terus gue tanya, lah, lu berani bang nonton? Emang kenapa? Dengan gaya, emang kenapa? Itu gila banget sih itu. Gue kan biasa kalau ada close mic gue katain kan. Amun tuh enggak. Jadi gue WhatsApp, lu keren, udah. Iya, Dia iya. cuma balas tidak seperti Zawin biasanya. Iya. Iya kan? Iya. Karena menurut gua dia sudah mendapat apa yang Oh, dituju. kebutuhan dia untuk dapat titel suci udah. Makanya yang sering gue bilang sih itu, dia nggak coba ngasih lebih dengan penampilannya. Nah, ini Nah, udah itu- ada. itu ya. Ini ada kesempatan dia nggak manfaatin maksimal. Iya maksimal. Ya kalau mungkin ya kalau yang ini secara penulisan emang nggak sebaik itulah. Tapi di beberapa episode yang sebelumnya atau penampilannya yang sebelumnya ada tuh yang kayak kok cuma segini doang ya. Padahal kayaknya di minggu-minggu sebelumnya dia pernah bagus banget gitu. Walaupun kalau kata Apip itu udah maksimal. Jangan udah maksimal. Jangan ini mah Siapa? kemampuan maksimalnya Tambah dia. Ambon. Nah, berarti emang nggak mau juara. Karena gua kenal ya. Iya kan. Kurang niat. Hah? Gua merasanya sih kurang niatnya. Oh, Berbanding udah sama- dapat alasannya. Berbanding Eja. sama Eja. Eja tuh. Bahkan Firsal. Iya. Firsal sudah berusaha itu. Ambon ini sebenarnya masih bisa dipencet lagi, masih bisa dibikin lebih stres lagi. Nggak mau berarti. Iya. Oh, iya. Iya. Itu mungkin Makanya gua penyakit. kayak ini mau bocah diledek juga
Ya udah nggak aja. sakit hati, jadi ngapain diledek? Itu salah satu. Masa tujuannya kalau diledek sakit hati mau nih gue ledekin. Ya iyalah. Itu salah satu penyakit ini sebenarnya. Penyakit orang yang punya bakat Apa? dari lahir. Nggak mau, ya udah, ini gue udah nyampe ke yang orang Uber nih. Jadi ya udah gitu. Motivasi. Iya. Tapi kalau Bang Heri soal yang harusnya Dewangga bukan buat gua Ambon di sini sama yang waktu di roasting memang dia juga paling lemah tuh. Apa? Salah satu yang paling lemah juga waktu di roasting. Jadi perpaduan dua penampilan ini di sini sama yang di roasting mungkin yang akhirnya dipilih Dewangga yang close mic. Gitu. Kok Dewangga yang Ambon yang close mic. Yeah. Jadi kan kita nggak cuma nonton satu kan, tapi yang kemarin yang di roasting kan juga Ambon kurang juga tuh di awal-awal sampai si Joko kecil itu kan. Jadi ada pertimbangan itu mungkin Bang. Mungkin ya. Tapi Joko kecilnya juga bagus ah. Iya, tapi sama kayak gini Win, ada di closingnya doang nih. Ini kan bagus banget closingnya. Joko kecil ada di closingnya, tapi 2 menit ke atasnya tuh yang Cuman Dewangga juga kan pas roasting. nggak sebagus itu juga kan? Ya itu emang kan makanya dua di bawah paling dikit dia nih. Oh bukan bottom 3, bottom 2 berarti. Bottom 3, tapi Kirinya satu lagi siapa? Mukmin. Mumin. Tapi nilai Ambon sama Dewangga itu 2 terkecil. Itu. Jadi emang tipis lah soal ini mereka berdua lah. Beda berapa ya? Beda 0,5. Iseng banget ya. Itu sih. Udah berapa menit, Ling? Ini udah panjang banget ya. Udah thank you buat teman-teman yang udah menyaksikan ini. Ambon, kamu bisa sukses. Gua Iyalah, yakin yakin lah. di luar sih lucu banget. Setidaknya di kepalamu. Udah mau dipromoin nggak? Promoin. Jangan mau dipromoin, nggak ada deh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kita ada sawerianya. Kemarin udah lu bacain belum? Ada yang ngirim tuh. Ntar aja. Nanti aja ya udah. Dadah. Panjang banget gila.